Zhou Shan ayah angkat yang bisu. Lima belas tahun kemudian. Zhou Shan, Yao Yaomu benar-benar menjanjikan. Sepertinya akan segera lulus dari akademi bisnis Muyun kan? Yao Yao rajin. Dia mendapat beasiswa setiap tahun. Setelah lulus, dia pasti bisa bergabung dengan grup Muyun. Sedangkan kau, kenapa kau masih menjalankan kios ikan kecil itu? Pulang saja dan nikmati hidup yang damai. Aku tidak bisa diam. Aku akan mengkantar ikan. Kalian lanjutkan saja. Zhou Yao pewaris keluarga Mu Yunwan. Bukankah ini kakak Chu Yao? Di mana ayahmu? Bagaimana dia tega meninggalkanmu sendirian untuk bekerja di sini? Ayahku pergi mengantar ikan. Apa kau mencarinya untuk sesuatu? Biaya pengelolaan sanitasi sudah jatuh tempo. Kios ikanmu yang bobrok menyebabkan masalah sanitasi paling parah. Bayar saja 30.000 dulu. Biaya pengelolaan sanitasi. Kami sudah membayarnya sejak lama. Dan membayar 30.000 sekaligus adalah pungutan yang terlalu sewenang-wenang. Aku tahu, tidak mudah bagimu untuk berbisnis. Tapi area pasar basah ini punya bos baru. Biaya pengelolaan sanitasi ini harus dibayarkan kepada Tuan Chen. Kakak Yao Yao tidak mau membayar tidak apa-apa juga. Habiskan satu malam dengan Tuan Chen. Dan mungkin di masa depan kau tidak perlu berkeliaran di kios ikan. Yao Yao sangat cantik. Pasti banyak pria di sekolah yang menyukaimu kan? Sudah berapa banyak pacar yang kau punya? Pergi sana. Yao Yao, kenapa kau malu? Kau harus menghadapi hal semacam ini cepat atau lambat. Kenapa kau tidak menyerah saja pada kami? Setelah ini, aku jamin tidak ada yang berani mengganggumu. Zhou Shan. Lepaskan aku. Pergi sana. Ciwishan, kau si bisu tua. Kau benar-benar datang di waktu yang salah. Karena kau di sini, bayar biaya pengelolaan sanitasi. Kenapa harus aku? Siapa yang mau ikan busukmu? Cepat bayar. Aku beritahu kau. 30.000 yuan. Tidak kurang 1 sen pun. Zhou Yao. Muyun Chen, tuan muda ketiga keluargamu. Ini adalah kios ikan keluargamu. Aku tidak percaya jagoan akademik super kita. Penerima beasiswa khusus. Murid Zhou Yao. Ternyata menjual ikan di sini. Dan diintimidasi oleh berandalan ini. Dari mana bocah ini berasal? Pergi sana. Hati-hati, atau aku akan membakarmu sampai mati juga. Aku akan memukulmu juga. Kau buta. Ini Tuan Chen, bos bawah tanah Jiangshou. Yang semua orang perlakukan dengan hormat. Apel. Dia Tuan Chen. Tuan Chen, kami sangat menyesal. Kami tidak tahu. Dia adalah teman sekelasmu. Kami tidak akan mengganggu reuni kalian. Kalau begitu, kami akan pergi dari sini sekarang. Berhenti. Apa aku menyuruhmu pergi? Ini salah kami karena tidak mengenali keagunganmu. Aku berjanji tidak akan pernah lagi mengganggu ayah dan anak keluarga Chu. Mohon berbelas kasih. Siapa bilang aku akan membantu Zhou Yao dan mereka? Kalian. Intimidasi mereka sesuka kalian. Aku akan menonton saja. Kenapa? Bukankah kau dan Yao Yao teman sekelas? Zhou Yao, kamu sangat mulia, sangat luar biasa. Dulu saat ujian, kamu menolak membantuku menyontek. Biarkan saya menyelesaikan ujian. Diperingatkan habis-habisan oleh kakak senior. Aku Muyun Chen, membenci siswa berprestasi sepertimu. Yang miskin dan pekerja keras. Apa gunanya pintar belajar? Bukankah tetap takdir harus menjadi budak, bukan? Yao Yao tidak membantumu menyontek. Kau seharusnya tidak membalas dendam padanya. Apa yang ingin kau lakukan? Aku memperingatkanmu. Orang ini adalah tuan muda ketiga Muyun Chen dari keluargamu di Jiangshou. Jika kau melukai, bahkan sehelai rambut pun di kepala tuan muda ketiga, tidak ada di antara kalian yang akan hidup tenang. Kamu ayahnya Zhou Yao. Maafkan aku. Kau adalah orang besar. Tolong biarkan kami orang kecil pergi. Apa yang kamu bicarakan? Tidak bisa bicara. Tuan muda ketiga. Chu Shan memang bisu. Seorang bisu.
Chu Yao, aku tidak percaya. Ayahmu bisu. Chu Yao. Tidak disangka ayahmu ternyata adalah seorang bisu itu. Mu Yon Chen, kamu bajingan. Jangan berani-beraninya kau mengolok-olok ayahku. Bajingan. Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan padamu apa itu bajingan sejati. Kau berani menghunus pisau di depan tuan muda ketiga. Apa kau bahkan tidak repot-repot mencari tahu? Reputasi keluargamu di Jiangshou, sekolah bisnis Muyon, grup Muyon, hanya sebutir pasir di padang pasir dalam harta kekayaan. Dari keluargamu saja, jika kau menyinggung tuan muda ketiga, dalam hitungan menit putrimu akan dikeluarkan dari sekolah bisnis. Maafkan aku, tolong jangan keluarkan Yao Yao, nilainya sangat bagus. Paman Chu, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Hai, kenapa kamu tidak cepat kemari? Terjemahkan itu. Yao Yao cepat jelaskan padanya. Ayah, aku tidak akan sekolah di sini lagi. Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Biarkan mereka mengusir kami jika mereka mau. Aku dengar Chu Yao langsung diterima di grup Muyo tanpa ujian karena nilainya yang sangat baik. Tapi sekarang dia sudah menyinggung Tuan Chen. Semuanya sudah berakhir. Itulah mengapa orang-orang harus memahami dengan jelas status dan posisi mereka sendiri. Menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung adalah kesalahan terbesar. Aku memberitahumu, jika kau menyinggung tuan muda ketiga, jangan berpikir ini hanya tentang putus sekolah dan kehilangan pekerjaan. Tidak sesederhana itu. Kios ikanmu yang kumur juga tidak akan bisa tetap buka. Paman Chu, sebenarnya Chu Yao dan aku adalah teman sekelas. Tidak perlu membesar-besarkan masalah kecil seperti ini dan merusak masa depannya. Chu Yao tidak harus putus sekolah. Dia bahkan bisa bergabung dengan grup Muyon sebagai seorang magang. Namun, sepatu baru yang dibelikan ibuku ini dikotori oleh ikan keluargamu. Lihat, bagaimana kalau kamu berlutut dan meminta maaf dan menjilat sepatuku sampai bersih untukku. Mu Yon Chen, aku akan membunuhmu. Aku akan berlutut demi pekerjaan Yao Yao. Ayah, jangan percaya padanya. Dia berbohong padamu. Ayah, aku tidak akan sekolah lagi. Berisik sekali. Seseorang bungkam Chu Yao untukku. Jangan biarkan dia mengganggu saya membicarakan urusan penting dengan Paman Chu. Lepaskan aku. Paman Chu. Chu Yao dan aku adalah teman sekelas. Tidak perlu merusak masa depannya. Untuk masalah sekecil ini. Jadi kamu mau berlutut atau tidak? Pikirkan baik-baik. Tuan muda ketiga adalah orang yang murah hati. Mengapa kau masih berlama-lama? Untuk apa kau berdiri terpaku di sana? Ayah, aku ingin menjual ikan. Bersamamu seumur hidupku. Aku tidak akan bekerja di grup Muhin, ayah. Jika kau tidak berlutut dan menjilat sepatu tuan muda ketiga, aku akan memastikan kau ayah dan anak, bahkan tidak bisa menjual ikan. Yun Chan, sudah berapa kali kukatakan padamu untuk berhenti bergaul dengan orang-orang rendahan seperti itu dan bergaul dengan mereka. Ibu. Apakah Yun Chan baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Putra berharga tidak duduk di bawah olai yang runtuh. Kau adalah tuan muda ketiga keluargamu yang terhormat. Datang ke tempat sekotor dan sekacau ini. Bagaimana jika kau tertular penyakit menular? Tuan muda ketiga dari keluargamu. Bisakah dia hanya menindas yang lemah dan bertindak tanpa hukum? Aku sudah sering melihat gadis nakal sepertimu mencoba segala cara untuk mendekati Yun Chen. Tidak lebih dari ingin masuk ke pintu keluargamuku. Dan sejak saat itu ayam hutan berubah menjadi burung finik. Aku memperingatkanmu. Jauhi putraku. Kalian berdua, untuk apa kalian masih berdiri di sini? Kau yang baru saja berlutut di hadapan putraku, bukan? Di usiamu, sampai berlutut dan menggunakan putrimu sendiri yang kau besarkan dengan tanganmu sendiri untuk ditukar dengan kekayaan dan status. Orang macam apa kau ini? Hentikan! Kau adalah ibumu Yun Chen. Benar, baru saja putramu menghasut preman untuk menindas ayahku dan aku, dan secara terbuka mempermalukan ayahku. Apa ibumu tidak mengajarimu? Saat berbicara dengan orang yang lebih tua, jangan menggunakan nada membantah.
kau wanita matri yang sombong. Kurasa, ibumu juga bukan orang baik. Lupakan saja Yao Yao, kita tidak bisa menang melawan mereka. Ibu tunggu aku. Aku tidak bisa melanggar janjiku pada orang lain. Paman Chu jangan khawatir. Apa yang aku janjikan, aku sama sekali tidak akan menarik perkataanku. Chu Yao bisa pergi, bekerja di grup Muyun. Ayah, kenapa? Kenapa harus minta maaf pada bajingan itu? Muyun Chen itu, dan memaksanya untuk membungkuk dan berlutut. Aku lebih baik tidak pergi ke Muyun Group. Untuk kesempatan kerja itu, aku tidak ingin ayah membungkuk pada penjahat seperti itu. Ayah minta maaf, aku sudah memancing sepanjang hidupku. Kau tidak bisa memancing sepanjang hidupmu. Ayah jangan bilang begitu. Ayah adalah ayah terbaik. Hari ini adalah pertemuan pertama kita. Saya akan mengundang. Malam ini saya akan mentraktir kalian pergi piknik memanggang daging di pantai. Sedangkan kamu, gadis penjual ikan, kamu akan membersihkan seluruh perusahaan secara menyeluruh. Kalau tidak, ayahmu akan kecewa. Yao Yao sudah pulang kerja. Sore ini, tuan muda ketigamu dan rekan kerjamu tidak tahu harus berkata apa dengan ayah dan anakku. Ayahmu kemudian mengikutinya dan pergi ke tepi laut. Lepaskan aku, Muyun Chen. Aku sudah melakukan seperti yang kau katakan. Kenapa kau masih menindas ayahku? Apakah aku menindasnya? Aku membantunya mendapatkan uang tambahan. Aku selalu berhati baik. Jangan bicara omong kosong. Pergi sana. Aku ingin membawa ayahku pulang. Kau. Bawa pergi. Kau. Kau. Muyun Chen, biarkan aku keluar. Jangan terlalu tidak sabar. Ini khusus pertunjukan yang disiapkan untukmu. Buka matamu lebar-lebar dan melihat dengan jelas. Paman Chu, tolong cepatlah. Kita tidak punya makanan laut lagi di sini. Ayo. Muyun Chen, biarkan aku keluar. Paman Chu benar-benar mengesankan. Hanya dalam 1 jam, kau sudah mengumpulkan begitu banyak makanan laut. Benar-benar keputusan yang tepat untuk mengundangmu hari ini. Paman Chu, lihat makanan laut di pantai kita. Sudah hampir semua terkumpul. Mengapa kau tidak pergi ke laut dan bantu kami mengumpulkan beberapa? Berbahaya setelah hilal. Paman Chu, ini semua adalah rekan kerja Chu Yao. Kamu tidak menginginkan Chu Yao dikucilkan di perusahaan kan? Lagi pula kau adalah nelayan berpengalaman. Kau punya pengalaman, cepatlah pergi. Keranjang itu. Muyun Chen, biarkan aku keluar. Babak pertama telah sepenuhnya berakhir. Bagian yang mendebarkan akan segera dimulai. Lihatlah cepat. Muyun Chen, biarkan aku keluar. Sepertinya penonton kita sedikit tidak sabar. Keluarkan dia dan tahan dia. Aku
Aku benar-benar tidak suka tatapanmu padaku. Tapi aku sangat suka reaksimu saat ini. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Ayah tidak ayah. Mu Yun Chen, apa sebenarnya yang kau katakan pada ayahku? Kenapa dia pergi ke laut di malam hari? Tidak ada yang memaksa ayahmu untuk pergi ke laut. Ayahmu pergi dengan sukarela. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa pergi ke laut dan bertanya padanya. Ayah, jangan menakutiku. Cepat naik, ayah. Ayah? 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 Kenapa? Kenapa sangat berbahaya? Dan kau masih mendengarkan mereka? Ayah menyiramku. Ayah, ayo pulang. Jangan biarkan mereka memerintahmu, ayo pergi. Paman Chu, jangan terburu-buru pergi. Biaya jasamu malam ini, aku belum memberikannya padamu. Ayo mari bersulan. Kita tidak akan pergi sampai kita mabuk malam ini. Bagus. Bagus. Tuan muda ketiga, pemandangan laut yang membosankan ini. Apa yang menyenangkan dari itu? Bagaimana kalau kita minum di mobil saja? Dan sekalian saja, aku akan menunjukkan sesuatu yang lebih menarik. Pemandangan laut yang membosankan. Tahukah kamu? Satu-satunya adikku, putri sulung keluargamu Wan Wan, menghilang di area laut ini. Bagiku, ini bukan hanya pemandangan laut, tetapi juga satu-satunya harapan untuk menemukan Wan Wan itu. Setiap kali aku memejamkan mata, aku berharap saat aku membuka mata, Wan Wan akan muncul di sisiku dan tersenyum sambil memanggilku kakak ketiga. Wan Wan, kamu di mana? Tuan muda ketiga. Tuan muda ketiga, Anda baik-baik saja. Mu Yun Chen, apakah air laut enak? Apakah air laut enak atau tidak? Kamu akan tahu jika mencobanya. Pergi, lemparkan dia ke laut untukku. Tidak, jangan. Aku takut air, jangan. 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 Berhenti. Berapa lama lagi? Ibu kakak, kenapa kalian di sini? Yun Chen, apa yang terjadi padamu? Wajahmu sangat kotor, dan rambutmu basah. Ibu, aku baik-baik saja. Terima kasih, aku akan melakukannya sendiri. Liontin Giok ini. Liontin Giok ini adalah pusaka keluarga. Awalnya itu dibagi menjadi 3 dan dibuat menjadi 3 liontin. Diberikan kepada kami 3 bersaudara untuk dipakai. Kemudian Yun Chen memberikannya kepada adikku, namanya Yun Wan. Kemudian adikku dibawa pergi dan keberadaannya masih belum diketahui. Ayah, bisakah aku menggunakan batu cantik ini untuk menukar Cook Erniu? Yo, jadilah anak baik. Ayah akan membelikannya untukmu. Kamu tidak boleh kehilangan ini. Mengapa? Ini bisa membantumu menemukan ibu. Ya, ayah. Apakah kamu pernah melihat Liontin Giok ini di tempat lain? Ini adalah satu-satunya petunjuk yang kumiliki untuk menemukan adikku. Aku sebenarnya. Kau lagi. Kau tak tahu malu. Berulang kali mengganggu putraku. Melihat rencananya tidak akan berhasil. Dia menjadi marah dan mendorong Yun Chen ke laut lagi. Jika ibumu tidak akan mendisiplinkanmu, maka hari ini aku akan mendisiplinkanmu atas namanya. Mengapa kamu memukulnya? Ya,
Aku tidak tumbuh bersama ibuku, tapi ibu sepertimu. Tidak heran, dia bisa membesarkan. Bajingan sepertimu Yun Chen, kamu. Ayah, Ibu, kau bawa Yun Chen kembali untuk ganti baju dulu. Serahkan tempat ini padaku untuk diurus. Paman saya minta maaf atas apa yang terjadi barusan. Saya punya pertanyaan. Bolehkah saya bertanya pada putri Anda? Kamu pernah berada di tempat lain. Sudah lihat giok ini belum? tidak aku belum. Jika yang telah lama hilang. Nonamu, tahu apa yang kau dan putramu lakukan hari ini. Dia mungkin akan kecewa. Dia tidak akan berani mengakui kalian bukan. Pelacur kecil kamu ingin cari mati. Pegang dia untukku. Yun Chen lupakan saja. Tarik Chou Shan menjauh dariku. Apa yang kau lakukan? Kamu melemparku ke laut. Aku bisa membiarkannya berlalu. Kamu berani berbicara tentang Wan Wan. Aku akan membuatmu mati. Cukup. Kakak keduamu baru saja selesai syuting. Dia menunggumu pulang untuk makan malam reuni. Berapa lama lagi yang kamu butuhkan? Baiklah. Kakak berikan dompetmu padaku. Paman Chou Shan. Aku impulsif barusan. Kamu bekerja keras memancing hari ini. Ini adalah hadiahmu. Gadis penjual ikan. Kamu dan ayahmu yang bisu bisa dengan patuh mengambil uang di sini. Mu Yun Chen. Yun Yuan menelepon. Lalu menelepon lagi. Kamu, kembali dan jelaskan baik-baik kepada kakak keduamu. Dengan ibu di sini aku tidak takut. Apa yang terjadi dengan Yun Feng dan Yun Yuan? Barang sepenting itu ternyata tertinggal di mobil. Ini adalah satu-satunya petunjuk untuk menemukan keberadaan Wan Wan. Wan Wan putriku, di mana sebenarnya kamu? Ibu-ibu sangat merindukanmu. Kenapa kau jelas-jelas ibuku? Dan kakakku. Namun kalian tidak mengenaliku. Dan kau bahkan berbicara kasar padaku. Tidak apa kalung itu tertinggal di mobil keluargamu? Mulai sekarang, aku hanya putri Chu Shan Chu Yao. Bukan nona keluargamu yang hilang. Yao Yao adalah putri yang Anda cari. Paman, apa yang Anda isyaratkan? Saya juga tidak mengerti. Yun Feng, jangan buang waktu dengannya. Bisnis lebih penting. Hei Paman. Telepon saya jika terjadi sesuatu. Aku bilang, apakah kamu akan berhenti? Aku memperingatkanmu. Keluargamu ku bukan sesuatu yang bisa dijilat orang sepertimu. Paman, bagaimana kalau begini? Mari kita adakan kompetisi untuk melihat siapa yang sampai di warung ikanmu duluan. Jika kamu datang terlambat, jangan salahkan aku karena mendorong Chu Yao ke kolam ikan.
Chu Yao, kamu dan ayahmu telah menyinggung tuan muda ketiga. Warung ikan ini, kamu bisa lupakan untuk menjalankannya. Kalian berdua lagi. Kalian tidak diterima di sini. Keluar. Namun, jika kamu bisa menghabiskan malam bersama kami para saudara, kami mungkin bisa membantumu. Memohon kepada tuan muda ketiga. Astaga, siapa yang kalian coba takuti? Saya berdiri tepat di sini. Apakah kalian berani memotongku? Kalian berdua menggunakan namaku, mengintimidasi pedagang dan mendominasi pasar, merusak reputasiku. Sudahkah kalian Kami tidak mempertimbangkan berani, kami konsekuensinya? tidak berani. Mu Yun Chen, aku tidak ingin punya hubungan apapun dengan keluargamu. Mu. Bawa antek-antekmu dan pergi. Ayahmu ada di depan pintu kami pagi ini. Memohon bantuan. Kenapa kamu berpura-pura begitu mulia? Apa yang kau katakan? Ayahku pergi ke rumahmu. Yo Yao, mengapa saya tidak bisa menghubungi ponselmu? Ayahmu mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan pulang. Dia saat ini sedang diresusitasi di rumah sakit. Kamu harus segera pergi. Jika bukan karena aku bercanda dengan Paman Chu, dia tidak akan mengalami kecelakaan mobil. Kenapa? Kenapa kau menargetkan kami? Apakah kami orang miskin pantas diintimidasi? Kau benar-benar tak tahu malu. Mengganggu Yun Chen berulang kali. Apa kau tahu malu? Ibu, tidak, itu bukan salah Chu Yao. Ini aku. Yun Chen, kamu masih muda. Jangan tertipu oleh berandalan sepertinya. Halo Tuan Cheng, saya sudah menginstruksikan pusat pengujian untuk bekerja lembur, untuk mencocokkan dan menyaring. Memastikan bahwa pada kesempatan pertama, ditemukan laporan tes asam deoksiribonukleat milik Nona. Akhirnya kita bisa menemukan Wan. Ingat, kamu harus memastikan keakuratan hasil tes. Juga, masalah ini tidak boleh diungkapkan kepada siapapun. Jika aku mendengar, bahkan bisikan gosip, aku akan membuatmu sangat menyesal. Ya, saya jamin itu. Saya bahkan tidak akan bicara dalam tidur saya malam ini. Mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Apa kamu masih ingin mengganggu Yun Chen? Aku tidak pernah mencarimu Yun Chen. Dia selalu mengganggu kami. Dan sekarang, dia menyebabkan ayahku mengalami kecelakaan mobil. Apakah itu yang dia katakan? Bebaskan biaya operasi ayahnya. Beritahu para dokter untuk melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Ya. Anda keluarga Chu Shan kan? Berhenti mencari. Rumah sakit ini milik keluargamu. Hanya dengan satu kata dari Nyonya Cheng, nyawa ayahmu terselamatkan. Dan dengan kebaikan yang begitu besar, biaya operasi ayahmu dibebaskan, serta biaya medis dan rawat inap. Ingat untuk membayar ini. Dokter mengatakan pasien sudah lolos dari bahaya yang mengancam jiwa. Ini adalah biaya medis selanjutnya. Dan kwitansi biaya rawat inap. Total 67.000. Trik lama. Kalian kupu-kupu badai. Benar-benar melelahkan. Apa kau pikir ini akan menarik perhatianku? Konyol. Apa sebenarnya yang kulakukan salah? Kenapa kalian semua menggangguku? Akting yang berlebihan. Emosi yang tidak wajar. Adik perempuan. Kamu benar-benar berlebihan. Namun ini sepertinya bukan properti. Apa kamu sangat kekurangan uang? Aku bisa memberimu 100.000. Kamu hanya perlu berakting dalam satu adegan denganku. Benarkah? Tentu saja. Ikut aku. Jangan buang-buang waktu. Jangan main-main denganku. Permainan pura-pura acuh tak acuhmu. Wanita yang berpura-pura sopan. Aku sudah terlalu sering melihat mereka. Secara pribadi, mereka semua lebih genit dari yang terakhir. Lupakan saja. Sekarang ayah. Yang terpenting. Halo tuan muda kedua. Santai. Jangan melihat-lihat. Kamu seharusnya merasa beruntung. Bolehkah saya merangkul bahumu? Masuk ke Hotel Mion. Kamu seharusnya lebih bersyukur lagi. Dirumorkan bersamaku. Halo bos. Berita besar. Saya melihat kaisar film yang baru dinobatkan Mu Yun Yuan dan seseorang biasa masuk ke Hotel Mion. Tindakan mereka sangat ambigu. Saya sudah merekam semuanya.
Cepat mandi. The Aku film punya was germofobia. translated and narrated by M. Setelah mandi kenakan pakaian ini. Malam ini kamu tidur di sofa. Mandi. Omong kosong. Apa kamu pikir 100.000 yuan hanya untukmu melakukan gerakan saja? Malam ini, kamu milikku. Aku akan bermain sesukaku. Aku kakakmu. Meskipun aku bukan sedarah denganmu, kita tetap tidak bisa melakukan hal seperti ini. Sebenarnya kamu ini apa? Jangan khawatir. Aku tidak tertarik padamu. Namun jika kamu pergi sekarang, paparazi di luar juga bukan orang bodoh. Pergi mandi dengan patuh, maka kamu bisa mendapatkan uang penyelamat nyawa ayahmu. Satu. Hei, sudah dengar? Wanita itu bernama Chu Yao, dan tuan muda kedua keluargamu pergi ke hotel bersama. Sudah tertangkap oleh fotografer paparazi. Aku juga tahu itu. Chu Yao itu adalah yang dari pasar basah, gadis penjual ikan. Betapa tak tahu malu. Seseorang datang. Ayah, Kenapa? Mereka bilang kau pergi? Pergi ke hotel bersama kakakmu. Seseorang usir mereka dari sini. apa yang kamu lakukan? Ayahku baru saja bangun. Dia perlu istirahat. Istirahat. Nyonya Cheng berbelas kasih dan tidak akan mengganggumu. Tapi itu bukan izin untuk kelancanganmu. Usir mereka. Hei, berdasarkan apa? Kami membayar. Pelan-pelan. Luka ayahku belum sembuh. Tuan Cheng memerintahkan dengan tegas bahwa kalian berdua ayah dan anak segera keluar dari Jiangshou. Jika tidak, kakimu akan dipatahkan. Kenapa? Yao Yao adalah putrinya. Ayah, bagaimana kamu tahu? Ayah tidak berguna. Ayah tidak bisa melindungimu. Kamu, semoga kau menemukan kebahagiaan di rumah. Tidak. The Ayah, film was translated kamu membesarku. and narrated kamu by satu-satunya M. keluarga yang kumiliki. Ayo pulang, ayo. Gadis penjual ikan. Juga pantas bagi kakak Kyun Yun. Dimanja ya. Aku harus membuatmu menerima pelajaran yang tak terlupakan. Bawa dia pergi. Setidaknya kita punya kabar tentang Wan Wan. Dia kembali mencari kita. Tapi mengapa? Wan Wan tidak mau mengakuiku. Kami akan menemukannya. Halo, ini siapa? Halo. Halo. Ini sepertinya kode Morse yang kupelajari. Saat aku berakting dulu, cepat ambil kertas dan pena.
Apa artinya? Aku tidak pernah melihat seorang kakak yang akan menyentuh adiknya sendiri. Tangan dan kaki. 15 tahun lalu saya menemukan Chu Yao di pantai. Dia adalah putri yang kau cari. Chu Yao adalah Wan Wan. Chu Yao adalah Wan Wan. Kau jalang kecil. Apa kau pikir kau bisa begitu saja merebut kakak Yun Yuanku? Lalu pergi begitu saja, gadis penjual ikan. Siapa yang memberimu nyali untuk melawan aku, Li Wan Qiu? Aku tidak merayunya. Dia kakakku, menghadapi kematian. Dan kau masih berani memanggilnya kakak? Aku ingin lihat. Saat kau jati wanita hancur. Apa kau masih punya muka memanggilnya kakak? Tangkap dia. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku akan memuaskan. Jalang penggoda sepertimu. Mereka semua asli. Tunawisma. Mereka sudah bertahun-tahun tidak menyentuh wanita. Aku jamin mereka akan membuatmu merasa seperti di surga dan neraka. Apa yang kau tunggu, pergi tangkap dia. Nikmati pengantin bersama kalian. Istri. Jangan mendekat. Rekam dia baik-baik untukku. Jangan lewatkan satupun ekspresinya. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Tidak. Jangan. Jangan sentuh aku. Wan Wan. Jangan sentuh aku. Wan Wan. Ini aku. The film Wan was Wan, aku minta translated maaf. and Ibu datang narrated terlambat. by M Media. Wan, Wan. Wan, Wan. Kakak Yun Yun. Seret dia keluar untukku. Bekap mulutnya. Aku tidak mau mendengar suara apapun darinya. Kakak Yun Yun. Wan, Wan. Maukah kau mengatakan sesuatu pada ibu? Ibu minta maaf. Wan, Wan, bisakah kau mengatakan sepatah kata padaku? Aku mohon padamu. Wan Wan. Kakak ketiga adalah monster. Aku salah, Wan Wan. Pukul aku. Wan, Wan. Wan Wan. Wan Wan. Cepat panggil ambulans. Wan, Wan. Apa ibumu tidak mengajarimu bahwa kau tidak boleh berbicara pada orang yang lebih tua dengan nada bertanya? Kau tidak tahu malu. Kau benar-benar tidak tahu malu. Berkali-kali mengganggu Yun Chen. Apa kau punya rasa malu? Ibumu bukan orang baik. Jika ibumu tidak mendisiplinkanmu, aku akan mendisiplinkanmu untuknya hari ini. Ibu. Wan Wan akan baik-baik saja. Yun Fang, apa sebenarnya yang sudah kau lakukan pada Wan Wan? Masuklah. Ibu. Chu Shan telah meninggal. Wakil dekan berkata, ini yang Chu Shan tinggalkan untukmu. Penyebaran ajaran kebaikan sesuai jurusan. Itu salahku. Aku mengecewakannya. Dia adalah dermawan bagi keluargamu kita.
Hei si tua bisu. Di mana adik perempuanku Yaoyao? Aku belum melihatnya selama berhari-hari. Aku sangat merindukannya. Si tua bisu, aku bicara padamu. Apa telingamu juga tuli? Hei! Orang tua sialan ini. Betapa mengerikan. Patua Chu orang ini. Dia sangat jujur dan patuh hukum. Dan Yaoyao begitu pengertian dan patuh. Para preman ini secara khusus menargetkan Ayan dan anak itu untuk diintimidasi. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Si tua bisu, kau dan Chu Yao telah menyinggung keluargamu jika kau tidak menjaga profil rendah dan masih berani menunjukkan wajahmu dan berbisnis. Saya melihat Bapak tidak tahu huruf mati. Sudah ditulis bagaimana? Bagaimana kalau begini? Kau biarkan Chu Yao menghabiskan satu malam dengan kami para saudara. Kami jamin keselamatan Ayan dan anakmu. Bagaimana? Beraninya kau? Si idiot buta mana yang berani ikut campur? Apa kau bosan hidup? Tuan Chen. Tuan Chen. Kirim sampah masyarakat ini ke penjara. Jangan biarkan mereka keluar seumur hidup. Jangan. Tidak, tidak. Kakak Chu. Aku. Apakah ini kamar Wan Wan? The film was translated and narrated by M Media. (15 September). Ayah diintimidasi oleh keluargamu. Tapi aku menemukan bahwa aku sebenarnya putri keluargamu yang telah lama hilang. Tapi tindakan mereka membuatku tidak mungkin memaafkan mereka. Tidak apa-apa jika liontin giuknya hilang. Mulai sekarang, aku hanyalah putri ayahku Chu Yao, dan bukan nona muda keluargamu yang hilang. Hari ini, Ernie menunjukkan kulit-kulinya kepadaku. Aku ingin menukarnya dengan batu-batu cantik. Ayah tidak mengizinkanku menukar. Dia berjanji akan membelikanku kue. Dia juga bilang batu-batu cantik bisa membantuku menemukan ibu. Ayah jahat, ayah pembohong. Batu-batu cantik tidak bisa menemukan ibu. Berbohong tentang kebahagiaan berjalan bersama teman. Ibu. Ibu. Kakak Chu, aku mohon padamu. Aku bukan ibu yang kompeten. Akulah yang telah menyakiti Wan Wan. Kakak Chu, aku mohon padamu. Wan Wan sudah di rumah sakit. Tidak sadarkan diri. Dokter bilang, tubuhnya sudah pulih. Dan ketidaksadarannya karena alasan psikologis. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku mohon padamu Kakak Chu. Wan Wan hanya terbaring begitu saja. Tidak peduli bagaimana aku memohon padanya. Bagaimana aku meminta maaf padanya. Dia menolak untuk memaafkanku. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Yaoyao sudah pengertian sejak kecil. Tapi sangat keras kepala. Aku akan coba. Tuan Cheng. Paman Chu bilang, nona muda tertua sudah bijaksana sejak kecil, tapi sangat keras kepala. Paman Chu ingin mencoba. Kakak Chu, selama Wan Wan bisa bangun, aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Saya akan memberikan semua harta milik keluargamu. Tidak perlu.
Dia sudah bangun. Wan, Wan. Kau akhirnya bangun. Kau benar-benar membuat ibu takut. Yo-Yo seharusnya senang menemukan ibunya. Dia bukan ibuku. Aku tidak punya ibu seperti itu. The film was Jangan bicara translated dalam and kemarahan. narrated by Dia tahu dia Amelia. salah. Kau harus memaafkannya. Semua yang dia lakukan. Aku tidak bisa memaafkan. Ayah, ayo pulang. Wan Wan, tubuhmu belum pulih. Tuan Cheng, aku akan mengurus prosedur keluar sekarang, agar tidak mengganggumu. Wan, Wan. Ini salah ibu. Ibu tidak berharap kau memaafkan ibu. Ibu hanya mohon kau jangan pergi. Ibu akan berlutut untukmu. Ibu, Ibu, Kau bersedia memaafkan ibu sekarang? Apa kau sudah memaafkan ibu? Wan Wan lantainya dingin. Cepat kembali dan berbaring. Yo-Yo patuhlah. Wan Wan, Wan Wan, Wan Wan. Wan, Wan, anak bisa meninggalkan ibu. Lihat aku sedikit lagi. Aku ingin istirahat. Baiklah, kalau begitu kau istirahat yang baik. Kau harus istirahat. Ibu akan pulang dan memasak untukmu sekarang. Tunggu ibu, kau lemah secara fisik sekarang. Ibu akan membuatkanmu sup bergizi. Ayo pergi. Ayah, aku ingin pulang. Yo-Yo pulanglah dan bersatu kembali dengan ibu. Ayah, rumahku di tepi laut. Bukan di keluargamu. Aku ingin bersamamu selamanya. Ini ketidakmampuan ayah. Kamu sudah menjadi korban perundungan karena aku. Ibumu akan melindungimu. Tidak, ayah. Aku ingin pulang. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Ayah tidak akan meninggalkanmu. Ayah akan sering mengunjungimu. Kamu akan selalu menjadi putri baikku. Ayah, aku ingin pulang. Ayo pulang. Baiklah, ayah akan menuruti keinginanmu. Ayo pulang. Kita akan pulang. Wan, Wan. Ini buatan tangan ibu. Sarapanmu, tolong cepat coba. Terima kasih Tuan Cheng atas kebaikanmu. Aku sudah makan. Wan, Wan, apa kau akan bekerja? Dengar-dengar kamu adalah mahasiswa berprestasi dari Akademi Bisnis. Kau bisa datang ke grup Muyun. Aku akan meminta kakak mengatur untukmu posisi direktur. Tuan Cheng, tidak semua orang serakah akan kesombongan. Namaku Chu Yang. Bukan Muyun Wan, aku ingin hidup sebagai orang biasa. Untuk mencari uang dengan usaha saya sendiri. Dan tidak bergantung pada latar belakang keluarga saya. Untuk bertindak tanpa batasan. Saya akan mencari pekerjaan saya sendiri. Oleh karena itu, saya tidak akan merepotkan Anda dengan masalah ini. Yun Feng, Ya, pastikan untuk mencari tahu perusahaan tempat Wan Wan bekerja. Akuisisi perusahaan itu. Perintahkan para pemimpinnya. Jika Wan Wan menderita sedikit saja keluhan, ibu pasti akan membuat dia tetap di Jinzhou. Tidak ada tempat untuk berlindung.
Halo semuanya. Saya karyawan baru grup Chuisong. Nama saya Chu Yao. Sekarang setelah kalian tahu, cepatlah berdiri tegak. Nonamu akan segera tiba. Semuanya perhatikan baik-baik. Nonamu. Mereka tidak membicarakan saya kan? Keluargamu benar-benar memiliki pengaruh yang sangat besar. Haruskah saya pindah perusahaan? Kenapa kalian melamun? Apa kalian tidak dengar apa yang Kak Ling katakan? Jika kalian menyinggung nonamu, bahkan tidak akan ada tempat di Jim Show untuk kalian tinggal. Sebenarnya, nonamu yang Anda bicarakan adalah... Mu Wei teman sekelas Chu Yao. Selamat datang nonamu. Apa yang kalian semua lakukan? Kami di sini untuk menyambut Anda. Ini Xianggu. Ini Lin Feng. Aku adalah karyawan magang baru. Mu Wei. Mu. Benar-benar nonamu. Nonamu. Anda tidak perlu serendah hati itu. Seluruh perusahaan ini sudah menyebar kemana-mana. Mereka begitu menghormatiku. Jadi mereka mengira aku adalah nona muda keluargamu yang baru kembali. Apa mereka tidak mempertimbangkan nona muda keluargamu yang baru kembali? Bahkan jika dia bekerja, dia akan pergi ke grup Muyun. Bagaimana mungkin dia datang ke grup Chuisong? Tapi aku pasti bisa memanfaatkan ini untuk membuat hidupku sedikit lebih nyaman. Aku tidak menyangka kamu begitu banyak tahu. Mu Wei, kamu adalah... Saya Chu Yao. Kita berada di Akademi Bisnis Muyun. Pernah sekelas. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu Anda di sini. Jadi kamu Chu Yao, kamu menyinggung tuan muda ketiga, kakak ketigaku. Dan akibatnya kamu dijauhi oleh semua guru dan siswa. Mu Yun Chen hanyalah bajingan tidak berguna. Jangan bicarakan dia dulu Anda. Bukankah Anda beremigrasi ke luar negeri? Kapan Anda kembali? Aku tidak sepertimu. Sedangkan aku kuliah di luar negeri. Kembali dari luar negeri untuk karirku. Tidak seperti gadis penjual ikan miskin sepertimu, yang belum pernah melihat bulan di luar negeri. Berhenti mencoba mendekatiku. Nonamu, Anda pasti lelah dari perjalanan. Silakan naik dan istirahat cepat. Tidak perlu terlalu formal. Panggil saja aku Wei. Meskipun saya tidak menyukai keluargamu, bagi Anda untuk meniru saya, apakah sebaiknya melalui persetujuan saya? Sudahlah, saya malas berdebat dengan Anda. Saya seharusnya berterima kasih kepada Anda karena telah mengizinkan saya untuk terus bekerja sebagai orang biasa. Wei, apakah tenggorokanmu tidak nyaman? Kamu di sana. Chu Yao, cepat pergi dan tuangkan Wei segelas air. Apa kamu tuli? Cepat pergi dan tuangkan Wei air. Hai, tunggu sebentar. Tenggorokanku tidak nyaman. Apa gunanya hanya minum air? Jadi kamu turun dan beli beberapa buah pir segar. Kupas dan potong-potong. Pastikan itu adalah pir salju segar. Saya di sini untuk bekerja. Saya tidak di sini untuk melayani orang. Jika Anda ingin makan pir, turunlah dan beli sendiri. Chuya, bagaimana kamu bisa bicara pada Wei seperti itu? Ini adalah keberuntungan besarmu bisa menjalankan tugas untuk Wei, berkah yang terkumpul selama 8 kehidupan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Saya tidak sanggup menerima berkat seperti itu. Anda bisa memilikinya. Ada keributan apa ini selama jam kerja? Kak Ling, Wei meminta Cui untuk menjalankan tugas. Dan sudah cukup buruk dia tidak mau. Tapi dia bahkan berani membantahku. Mohon nilai sendiri. Apakah ada magang seperti ini? Siapapun yang tidak tahu akan berpikir dia adalah nona muda dari keluargamu. Cui, ada apa denganmu? Ini hari pertamamu bekerja, dan kamu sudah bertengkar dengan rekan kerja. Segera minta maaf pada Wei. Mengapa saya harus meminta maaf padanya? Karena Wei adalah nona muda dari keluargamu dari Jinzhou, dan kamu hanyalah putri penjual ikan. Dia bilang dia nona muda keluargamu, dan Anda benar-benar mempercayainya. Jika kita tidak percaya Wei, apa mungkin mempercayai seorang penjual ikan? Oleh tuan muda ketigamu, memberi perintah hukuman seperti kamu. Chuyao, kamu harus lebih rendah hati, mengingat kita adalah teman sekelas. Selama kamu meminta maaf padaku, aku bisa membiarkannya. Apa kamu dengar itu? Wei begitu murah hati. Kenapa kamu tidak cepat berlutut dan mengakui kesalahanmu? Tidak masuk akal. Apa yang kamu gumamkan? Saya bilang. Mu Wei terus mengatakan, dia nona muda keluargamu. Jadi kapan dia akan mengundang kita mengunjungi keluargamu? Kita juga bisa bertemu. Ketiga kakaknya. Benar, Wei, aku paling suka Kaisar Yun. Bisakah kamu membantuku mendapatkan tanda tangan dari Kaisar Yun? Baiklah, Wei adalah keluargamu. Baru kembali. Dihujani kasih sayang tak terbatas. Tanda tangan bukan apa-apa baginya. Ngomong-ngomong, grup Muyun adalah perusahaan investasi terbesar di Jinzhou. Wei, kenapa kamu tidak pergi ke Muyun dan malah magang di Chuisong kita? Ini ada beberapa hal di sini. Aku tidak bisa mengatakannya.
Tidak bisa dikatakan. Atau mungkin identitas asli ini. Sebagai nona muda keluargamu. Awalnya palsu. Itu karena aku rendah hati. Ketiga kakakku. Awalnya ingin aku pergi ke Muyun. Untuk menjadi wakil presiden. Aku terlalu malas untuk pergi. Jadi begitu. Para tuan muda keluargamu benar-benar menyayangi Wei Wei kita dengan kasih sayang tak terbatas. Ia tidak seperti beberapa orang berstatus rendah yang hanya bisa menjadi penjual ikan di kehidupan ini. Saya berstatus rendah. Kalau begitu peniruannya sebagai nona muda keluargamu, apa jadinya dia? Diam kalau bukan karena kemurahan hati Wei Wei. Tidak mau repot-repot denganmu. Aku sudah memecatmu sejak lama. Jangan coba-coba melawanku di sini. Ada keributan apa ini? Apa kalian tidak punya pekerjaan? Direktur, magang ini, dia mempertanyakan identitas nona muda kita. Nona muda, Anda lihat Anda datang dan bahkan tidak memberitahu saya. Keluargamu sudah mengakuisisi grup Kuisong. Anda pasti di sini untuk inspeksi pribadi kan? Apa perusahaan kita diakuisisi oleh keluargamu? Karena itu, maka tidak aneh bagi Wei Wei untuk magang di perusahaan kita. Chuyao, apa kau masih berani mempertanyakan identitas Wei Wei sekarang? Hanya palsu. Hanya kalian orang bodoh yang akan mempercayainya. Beraninya kau mempertanyakan, nona muda, Anda dipecat keluar. Jangan terburu-buru. Jika kamu memecatnya sekarang, dengan siapa aku akan bersenang-senang? Nona muda benar. Ngomong-ngomong nona muda, saya dengar tuan muda akan mengadakan perjamuan akuisisi dalam 3 hari. Akan mengadakan perjamuan akuisisi. Maukah Anda mempertimbangkan? Bisakah Anda membawa kami? Benar nona muda, aku sudah sebesar ini, dan aku belum pernah ke perjamuan kelas atas seperti itu. Tolong ajak kami, agar kami bisa memperluas wawasan kami. Baiklah, bagaimana aku bisa masuk ke perjamuan itu? Dan, jika aku melihat tuan muda asli keluargamu, bukankah identitasku akan terbongkar? Mu Wei Wei, bukankah Anda mengaku sebagai nona muda keluargamu? Bahkan masalah sekecil ini tidak bisa Anda tangani. Siapa bilang aku tidak bisa? Semua orang akan pergi ke perjamuan akuisisi dalam 3 hari. Semua orang akan pergi. Kamu dikecualikan. Mereka yang menghadiri perjamuan akuisisi adalah orang kaya atau bangsawan. Seorang penjual ikan sepertimu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk masuk. Saya juga tidak berencana pergi. Sopir keluarga kami datang menjemputku. Aku akan pergi sekarang. Yang lain juga bisa pulang kerja. Dan lihatlah mobil mewah Wei Wei. Chuyao, kau tidak berencana untuk pulang jalan kaki kan? Wei Wei punya sopir pribadi untuk antar jemput. Seseorang dengan statusnya hanya pantas naik kereta bawah tanah. Hei Wei Wei, mobil jenis apa yang sopir keluargamu? Ya Tuhan, pria setampan itu. Dan dia mengendarai Mercedes. Ini benar-benar pangeran impianku. Wei Wei, apakah ini sopir keluargamu? Dia terlalu tampan. Apakah ayah ada urusan? Dan tidak bisa menjemputku dan mengirim orang lain. Tentu saja tingkat daya tarik seperti ini di antara para sopir keluarga kami hanya bisa dianggap rata-rata. Kalau begitu ayo kita cepat ke sana. Jangan membuat pria tampan itu menunggu terlalu lama. Hai tampan, kau di sini untuk menjemput Wei Wei kan? Wan Wan, aku di sini untuk menjemputmu pulang kerja. Apa yang Anda lakukan di sini? Wan Wan, aku di sini untuk menjemputmu pulang kerja. Ibu memasak sendiri dan membuat banyak makanan lezat. Melihat pakaiannya dan Mercedes yang dia kendarai, dia seharusnya tuan muda dari keluarga terkemuka kan? Tapi bagaimana bisa tuan muda dari keluarga seperti itu terlibat dengan seseorang seperti Chuyao? Dari apa yang kulihat, Chuyao kemungkinan besar dipelihara oleh seseorang. Wan Wan, aku sudah di sini. Kau tidak bisa begitu saja membuatku kembali begitu saja kan? Sangat terpencil. Tidak nyaman bagimu untuk pulang. Saya tidak meminta Anda datang mengendarai mobil bagus untuk menjemput saya. Nanti, bagaimana saya bisa bergaul dengan rekan kerja saya? Ini adalah mobil terburuk yang keluarga kita miliki. Aku bahkan menukar mobil dengan pengawal untuk datang. Saya pergi. Jangan hentikan saya. Chuyao, tuan muda ini bersusah payah untuk bergegas ke sini dan menjemputmu pulang kerja. Dan kau masih tidak tahu berterima kasih. Kau benar-benar munafik. Tepat sekali. Aku sudah melihat banyak wanita sepertimu selalu berpikir untuk mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Kami sudah tahu. Jadi untuk apa kau masih berpura-pura? Kau pikir kau siapa? Enya. Apa kau pikir hanya karena kau tampan, kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Apa kau tahu siapa yang berdiri di depanmu? Aku ingin tahu siapa yang berdiri di depanku. Makhluk ilahi macam apa? Biar ku beritahu. Yang ini dari keluargamu dari Jinzhou. Baiklah, baiklah. Ayo pergi. Cepatlah mengemudi, saya akan ikut dengan Anda. Baiklah. Bukankah mobil itu ditugaskan oleh kakak sulung untuk Paman Chu Shan? Bagaimana bisa ada di sini? Anda ikut atau tidak? Datang. Pelan-pelan. Murung ayahmu Wei Wei.
Bagaimana aku bisa bertemu tuan muda ketiga di sini? Untung dia tidak datang. Jika dia tahu aku diam-diam mengambil mobil. Keluar. Pekerjaanku sebagai sopir akan hilang. Semua kegembiraan itu sia-sia. Kupikir pria tampan ini adalah sopir keluarga The film Wei was Wei. translated Siapa sangka and dia narrated adalah by om-om kaya Anita. Cuyao. Wei Wei, masuk mobil ayo pulang. Wei Wei, bagaimana sopir keluargamu? Begitu tidak sopan, sampai memanggilmu dengan nama lengkapmu. Aku orang yang relatif santai. Meskipun dia seorang sopir, dia adalah orang yang lebih tua. Kalau begitu aku pergi sekarang, sampai jumpa. Ayah, nanti kalau ayah menjemput dan mengantarku kerja, bisakah ayah tidak memanggilku dengan namaku? Panggil aku Nona Muda Sulung. Apa nona muda sulung? Wei Wei. Jangan bodoh. Kita hanya orang biasa. Hari ini aku diam-diam mengendarai mobil, keluar untuk menjemputmu. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak peduli. Pokoknya mulai sekarang kalau ayah menjemput dan mengantarku kerja, ayah harus memanggilku Nona Muda Sulung. Ayo pergi. Muyun Chen, mengapa Anda membawa saya ke sini? Saya ingin pulang. Wan Wan, aku tahu kau tidak ingin kembali ke keluargamu. Ini adalah rumah baru yang ibu secara khusus siapkan untukmu dan Paman Chu. Saya sama sekali tidak peduli. Saya ingin pulang. Jika Anda tidak menghentikan mobil, saya akan melompat keluar. Baiklah, baiklah, baiklah. Ayah, mengapa Anda di sini? Ibumu bilang, tinggal di sini. Akan nyaman untuk perjalananmu? Wan Wan, villa ini disiapkan khusus oleh ibu untukmu dan Paman Chu. Paman Chu, dia sudah bekerja keras sepanjang hidupnya. Kau tidak bisa membiarkannya menghabiskan sisa hidupnya tinggal di rumah bobrok itu kan? Tahun ini atap rumah belum diperbaiki. Musim hujan hampir tiba. Yao Yao akan menderita. Wan Wan sudah kembali. Cepat masuk dan makan. Ayo pergi. Wan, bagaimana hari pertamamu bekerja? Apa kau sudah terbiasa? Apa ada yang mengganggumu di perusahaan? Nona muda keluargamu bekerja di grup Yuisong telah menyebabkan kegemparan. Siapa yang berani menindas saya? Wan, ibu lalai. Bagaimana kalau begini? Aku akan memecat semua karyawan itu di perusahaan dan merekrut angkatan baru. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengungkapkan identitasmu. Tidak perlu, identitas saya belum terungkap. Kalian semua harus pulang lebih awal setelah makan. Sudah larut. Aku akan membujuk Wan Wan untuk menerimamu. Ini akan butuh waktu. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Kakak Chu. Tubuhmu belum pulih, jadi tetaplah di sini untuk sementara. Aku sudah mengatur pengasuh dan sopir. Di lantai atas, kami juga menyiapkan untuk Wan Wan pakaian bermerek dan tas. Terima kasih. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu Kakak Chu. Bagi Wan Wan untuk bertemu denganmu adalah keberuntungan baginya. Kau adalah dermawan keluargamu kami. Sudah larut. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Bukankah ini rumah saya? Mu Wei Wei membawa mereka ke sini untuk apa? Apakah ini rumah Wei Wei? Rumah ini terlalu besar. Wei Wei cepat buka pintunya. Biarkan kami masuk dan melihat-lihat. Mu Wei Wei, apakah ini benar-benar rumah Anda? Apakah Anda tahu konsekuensi dari masuk tanpa izin? Ini bukan rumah Wei Wei. Mungkinkah ini rumahmu saja? Wei Wei dengan kebaikan hatinya yang besar mengizinkanmu berkunjung. Sudah tidak tahu berterima kasih, tapi kamu berani mempertanyakannya. Wei Wei, bagaimana kalau kita mengusirnya? Orang seperti dia sama sekali tidak pantas masuk ke rumahmu. Usir saya. Ini rumah saya. Dengan hak apa kau mengusirku? Rumahmu. Cuyao, aku rasa kamu belum bangun. Apakah kamu mengigau di sini? Di depan Wei Wei, kamu masih ingin merebut rumahnya? Wei Wei, jangan buang-buang kata untuknya. Ayo cepat masuk. Mu Wei Wei, tunggu apa lagi? Buka pintunya. Pagi ini, aku terburu-buru pergi dan lupa membawa kunciku. Bagaimana kalau begini aku akan menelepon pengurus rumah tangga dan memintanya keluar untuk membukakan pintu bagi kita. Pintu seperti ini memiliki kunci sensor elektronik. Sama sekali tidak ada kuncinya. Ini membutuhkan iris dan otentikasi ganda kata sandi. Bukankah kau bilang, ini rumahmu? Bagaimana bisa kau bahkan tidak tahu ini? Aku tidak tahu. Aku hanya ingin
Menguji kalian semua, aku tidak menyangka kamu gadis penjual ikan. Cukup berpengetahuan. Mu Wei Wei, jika kau mengaku sekarang bahwa ini bukan rumahmu, masih belum terlambat. Kalau tidak, jika nanti kau tidak tahu kata sandinya, kau akan mempermalukan dirimu sendiri. Chuyao, Wei Wei dengan ramah mengundangmu. Sudah tidak tahu berterima kasih, tapi kamu masih bersikap sinis di sini. Aku rasa, kamu jelas-jelas hanya cemburu pada Wei Wei. Aku cemburu padanya. Ini jelas rumahku. Wei Wei, cepat masukkan kata sandinya. Biarkan orang-orang yang cemburu itu menyerah. Apa sebenarnya kata sandinya? Mari kita anggap kuda mati ini hidup. Paling buruk, kita akan minta ibu membukakan pintu nanti. Kata sandi salah. Wei Wei, apakah ini benar-benar rumahmu? Mengapa kata sandinya salah? Wei Wei, apakah kamu salah memasukkan kata sandi? Bagaimana kalau mencoba lagi? Sebenarnya, aku sudah lupa kata sandinya. Biasanya, aku selalu masuk dan keluar dengan mobil. Penuh kebohongan. Apa yang kamu gumamkan? Aku bilang, aku tahu kata sandinya. Aku bisa membawamu masuk. Berhentilah membual di sini. Bagaimana mungkin kamu tahu kata sandi keluarga kami? Chuyao, apa yang sedang kamu lakukan? Ini rumah Wei Wei. Hak apa yang kamu miliki untuk menyentuh kunci sandi orang lain? Kata sandi benar. Masuklah. Wei Wei, bagaimana Chuyao bisa memiliki kata sandi keluargamu? Mungkinkah ini benar-benar rumah Chuyao? Bagaimana mungkin? Aku rasa kemungkinan besar itu salah satu kerabat atau teman Chuyao yang bekerja sebagai pengasuh di rumah Wei Wei. Aku pemiliknya ada di sini, dan Chuyao masih menginginkannya. Merebut sarang murah, ayo pergi. Wei Wei, rumahmu sangat besar. Sofa ini lebih nyaman dari tempat tidurku. Seperti yang diharapkan dari keluargamu. Semua barang ini adalah barang mewah kelas atas. Mengapa kamu berdiri di sana? Seperti patung bodoh, jangan menghalangi kami menjelajahi rumah mewah Wei Wei. Gadis penjual ikan ini, mungkin karena villa mewah milik Wei Wei, membuat pusing atau mabuk kepala. Lagi pula villa semacam ini, ratusan atau bahkan ribuan meter persegi, adalah sesuatu yang dia seumur hidupnya, bahkan tidak akan berani memimpikannya. Chuyao, apakah kamu tidak mengerti aturannya? Wei Wei bahkan belum duduk, tapi kamu sudah duduk. Siapapun yang tidak tahu akan berpikir, ini rumahmu. Baiklah, tidak perlu repot-repot dengan yang seperti ini. Gadis penjual ikan yang tidak sopan. Semuanya silakan duduk. Kukira liontin giok itu diambil oleh Mu Yun Chen. Aku tidak menyangka ada di sini. Chuyao, apa yang kamu lakukan secara diam-diam? Lakukan. Ada apa? Wei Wei, aku curiga Chuyao mencuri perhiasanmu. Dia baru saja mengendap-endap, dan aku tidak tahu apa yang dia masukkan ke dalam tasnya. Tidak mungkin, ini bukan rumahku. Bagaimana jika Chuyao benar-benar mencuri barang berharga? Mereka akan melacaknya kembali, dan itu pasti akan dilacak kembali kepadaku. Chuyao, apa yang baru saja kamu ambil? Serahkan barangku. Kenapa aku harus menyerahkannya? Barangmu. Sesuatu yang kamu temukan di sofaku, barang yang kamu temukan. Bagaimana itu bisa menjadi milikmu? Kau terus mengklaim ini rumahmu. Kalau begitu semua orang sudah lama di sini, kenapa kau tidak mengambilkan minuman dan buah-buahan untuk menjamu semua orang? Wei Wei tidak perlu membuang kata-kata dengannya. Nanti saat kita pergi, kita akan menggeladahnya. Semua orang sudah haus. Kenapa kau tidak mengambilkan minuman dulu? Baiklah, aku akan mengambilkan minuman untukmu. Itu toilet tamu. Untuk apa kau ke sana? Tentu saja aku tahu ini toilet. Aku hanya ingin mencuci tangan dulu. Lalu aku akan mengambilkan minuman untukmu. Sudahlah, semua orang haus. Aku akan mencuci tanganku nanti. Itu pintu masuk ruang bawah tanah. Sudahlah, kembali dan duduklah. Aku akan mengambilkan minumannya. Wei Wei, bagaimana Chuyao bisa tahu rumahmu? Seperti punggung tangannya. Apa kau pernah membawanya ke sini sebelumnya? Ya. Dia pernah ke sini sebelumnya. Biarkan dia yang mengambilnya. Siapa mereka? Mereka adalah rekan-rekanku. Aku akan mengambilkan minumannya. Ibu tidak pernah memberitahuku. Ada pelayan laki-laki di villa ini. Wei Wei, siapa dia? Dia pelayan keluarga kami. Aku hanya memintanya memotong buah. Kamu tidak dibutuhkan di sini, turunlah. Aneh sekali. Chuyao pergi mengambil minuman. Kenapa lama sekali? Hei Wei Wei, dia tidak akan mencuri apapun dari rumahmu kan?
Tidak apa-apa nanti. Kita akan menelanjanginya dan menggeledahnya. Bukankah itu sudah cukup? Kalian rekan kerja Yao Yao. Kenapa kalian merundungnya? Keluar dari rumahku. Wei Wei pelayanmu. Apa dia gila? Kenapa dia tiba-tiba mulai menari? Wei Wei. Dia tidak akan memukul kita kan? Cepat usir dia. Dia tidak menari. Sepertinya itu isyarat. Dia sepertinya bisu. Jati dia bisu. Wei Wei keluargamu. Bagaimana bisa kau punya pelayan bisu? Kami menerimanya karena kami mengasihaninya. Baru kemudian dia menerimanya. Aku tidak menyangka dia tiba-tiba menjadi gila. Aku. Kami dengan baik hati menerimamu, tapi kamu menakuti rekan-rekan kerjaku. Kamu tidak diterima di sini, keluar. Kalian semua keluar. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Hei, apa yang kau lakukan? Lepaskan ayahku. Ayah kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kenapa rekan kerjamu membicarakanmu yang buruk? Serahkan padaku untuk menanganinya. Muiwi, kamu masuk tanpa izin ke rumahku. Dan bahkan mendorong ayahku hingga jatuh. Keluar dari rumahku. Apa rumahmu? Orang tua bisu ini jelas-jelas pelayan keluarga Wei Wei. Dan kau hanya anak pelayan. Beraninya kau tanpa malu mengatakan, ini rumahmu. Tidak heran kau tahu, kata sandi keluarga Wei Wei. Jeti, itu ayahmu yang bisu. Sudah terungkap. Wei Wei, cepat usir mereka. Sebelumnya kalian semua mengucilkanku. Mengingat masa lalu kita sebagai rekan kerja, aku tidak mempermasalahkannya. Sekarang kau bahkan berani mengutuk ayahku. Chuyao, apa kamu gila? Kau berani memukulku? Tidak apa kamu memukul orang? Aku hampir melupakanmu. Kau masuk tanpa izin ke rumahku. Dan bahkan mencoba invasi rumah dan perampokan. Kenapa aku tidak bisa memukulmu? Wei Wei, Chuyao gila. Dia benar-benar di rumahmu. Memukul orang. Cepat suruh seseorang mengusirnya. Tepat sekali, Wei Wei. Cepat suruh dia pergi. Jangan sampai dia terus bertingkah gila dan melukai orang. Chuyao, rumahku tidak menerimamu. Sekarang keluar. Bagaimana kau membuktikan ini rumahmu? Tentu saja aku bisa membuktikannya. Bibi Xiao, tolong kemari sebentar. Nonamu, kenapa kau kembali? Aku. Bibi Xiao, apa yang kamu lakukan? Aku membawa rekan-rekan kerja pulang untuk bermain. Cepat bangun. Bibi Xiao, tolong bangun. Ini bukan urusanmu. Kau bisa turun dulu. Bibi Xiao, apa yang kamu lakukan? Cepat usir Chuyao dan si bisu ini. Keluar. Mu Wei Wei. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah ini benar-benar rumahmu? Omong kosong jika ini bukan rumahku. Apakah ini rumahmu? Kau benar. Ini rumahku. Aku benci betapa kurang ajarnya. Apa yang kamu punya untuk membuktikan apakah ini rumahmu? Tentu saja aku bisa membuktikannya. Karena di akta properti, untuk rumah ini, nama yang tertulis di sana adalah Chu Shan. Itu adalah nama ayah saya. Wei Wei, apa yang dikatakan Chuyao? Tidak mungkin benar kan? Mungkinkah nama di sertifikat properti benar-benar milik Chu Shan? Tentu saja tidak. Rumah ini, ibuku sendiri yang memberikannya kepadaku. Dan di akta properti ini, secara alami ada namaku. Benarkah kalau begitu keluarkan akta itu? Dan buktikan ketidakbersalahanmu. Benar, Wei, cepat ambil sertifikat properti agar Chuyao bisa menyerah. Bagaimana aku tahu di mana akta properti itu? Anggap saja tidak ada. Rumah ini sangat besar. Bagaimana aku bisa ingat di mana akta properti itu? Chuyao, apa yang kamu obrak-abrik di rumahku? Wei. Sekarang, setelah sampai pada titik ini, apalagi yang ingin kau katakan? Lihat nama siapa yang tertera di sana. Kenapa di sini malah ada? Itu nama Chu Shan kan? Itu milikku. Bagaimana ini mungkin? Chuyao, apa rumah ini benar-benar milikmu? Apalagi? Mu Wei, apalagi yang ingin kau katakan? Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Akta properti ini, kamu pasti memalsukannya. Barusan jelas kami yang masuk bersamaku, dan kalian semua melihat dengan mata kepala sendiri. Saat aku mengeluarkan akta itu, tolong gunakan sedikit akal sehat ya. Ini tidak nyata. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa menjadi rumahmu? Apa kita salah orang? Mu Wei bukan nona muda tertua keluargamu. Chuyao adalah. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin nona muda tertua keluargamu tidak bermargamu? Aku mengerti sekarang.
Rumah ini pasti milik generasi kedua kaya. Di belakang Chuyao, Wei Wei pasti membawa kita ke pintu yang salah. Benar sekali. Aku tidur terlalu larut tadi malam. Dan sesaat aku tidak melihat dengan jelas. Aku salah melihat nomor rumah. Itu sebabnya kami datang ke rumah yang salah. Chuyao, apakah kamu tinggal dengan nyaman di rumah ini? Jangan bicara omong kosong. Chuyao, betapapun mulianya dirimu sekarang. Saat kamu ditinggalkan, dan dia bosan bermain denganmu, begitulah menyedihkannya dirimu nanti. Kita lihat saja nanti. Apa kamu tidak akur dengan mereka? Ayah jangan khawatir. Aku akan menangani masalah ini. Mu Wei Wei, apa sebenarnya yang terjadi padamu? Kenapa kau membawa kami ke rumah Chuyao? Apa kau benar-benar nona muda keluargamu? Kau tidak membohongi kami kan? Wei Wei, cepat jelaskan. Kami masih percaya padamu. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya darimu lagi. Sebenarnya Chuyao adalah putri yang diadopsi ibuku sebelumnya. Sebagai penggantiku, pengganti emosional. Kemudian ketika aku kembali ke keluargamu, ibuku untuk menggantinya, memberinya villa ini. Tapi aku tidak pernah menyangka Chuyao akan begitu tidak tahu berterima kasih dan kejam. Cemburu karena aku mengambil identitasnya sebagai nona muda. Dan dia mengusirku dari rumah. Apa? Di dunia ini, ada wanita tak tahu malu seperti itu. Memang sudah diberi gajah minta bidadari pula. Ibu Wei Wei dengan baik hati mengadopsinya. Tapi si tak tahu berterima kasih ini malah berbalik dan menjebak Wei Wei. Jati begitu, tidak heran kalian berdua tidak akur. Namun ibuku memang mengadopsinya selama lebih dari 10 tahun. Jati masih ada sedikit kasih sayang. Tapi jangan khawatir, ibuku masih mencintaiku. Ketika saatnya tiba, aku akan memastikan Chuyao mendapatkan balasannya. Hei Wei Wei, kenapa kamu tidak menyuruh sopir keluargamu menjemputmu? Kakiku pegal karena berjalan. Pintu masuk hotel Lin Jing dilarang parkir. Baiklah, kita semua sudah sampai. Wei Wei, bukankah mereka bilang pintu masuk hotel Lin Jing tidak boleh parkir? Ini? Tapi Wei Wei adalah nona muda keluargamu. Bagaimana mungkin apa yang dia katakan salah? Kurasa kemungkinan besar ada keluarga kecil yang tidak tahu apa-apa yang berani memarkir mobilnya di sini. Chuyao, beraninya kamu? Apakah kamu tahu hotel Lin Jing? Apakah tidak boleh parkir di depan pintu? Mana ku tahu bahwa ada aturan seperti itu. Seorang gadis penjual ikan tentu saja tidak akan mengerti aturannya. Wei Wei sama sekali tidak mengundangmu untuk menghadiri perjamuan akuisisi. Namun kamu tanpa malu-malu mengikuti. Lihat apa yang kamu kenakan. Berpakaian seperti manusia tapi tetap saja anjing. Sayang sekali bahwa gaun semewah apapun yang dikenakan padamu tetap tidak bisa menutupi aura kemiskinanmu. Gaun mewah ini memang cukup meyakinkan. Hanya saja sayang, ibumu bukan kepala keluargamu, melainkan ayahmu. Hanyalah seorang penjual ikan bisu. Chuyao, beraninya kamu. Semua yang hadir hari ini adalah tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai kalangan di Jinzhou. Kamu menyerang seseorang di siang bolong. Apakah kamu tidak menghargai hukum? Hukum dan ketertiban. Dia berani menghina ayahku. Menampaknya itu sudah terbilang ringan. Jika ada di antara kalian yang tidak yakin, silakan maju. Semua orang yang datang hari ini entah kaya atau berpengaruh. Jika ada yang mengenali bahwa aku bukan nona muda tertua keluargamu, itu akan merepotkan. Mari kita masuk dulu dan bicara nanti. Prioritas utama sekarang adalah menghadiri jamuan akuisisi. Setelah jamuan selesai, kita akan menanganinya dengan benar. Chuyao, kita akan masuk untuk menghadiri perjamuan akuisisi. Tapi kamu, secantik apapun berpakaian tetap tidak bisa masuk. Baiklah, ini Hotel Lin Jing, dan keluargamu ada di belakangnya. Sebaiknya kita tidak membuat masalah. Bagaimana dengan Hotel Lin Jing? Wei Wei adalah nona tertua keluargamu. Lupakan saja, tidak perlu membuang waktu dengan seseorang yang ditakdirkan tidak akan masuk ke olah perjamuan. Buang-buang waktu, ayo pergi, ayo pergi. Karena kau sudah masuk perangkap, maka jangan salahkan aku jika aku tanpa ampun. Tolong tunjukkan undangan Anda. Apakah kamu buta? Ini adalah nona tertua keluargamu. Baiklah, mengapa berdebat dengan penjaga keamanan?
Undangan Anda tidak valid. Dilarang masuk. Jujurlah. Dari mana undangan ini berasal? Apa? Bagaimana ini mungkin? Undangan Wei Wei. Bagaimana bisa tidak berlaku? Itu omong kosong. Kamu berani menghalangi kami. Wei Wei, apakah kamu salah? Bagaimana mungkin undanganku tidak berlaku? Tolong periksa lagi. Untuk perjamuan hari ini, semua undangan ditulis sendiri oleh tuan muda kedua. Namun undangan Anda dan tulisan tangannya sama sekali berbeda dari undangan lainnya. Penjaga tangkap mereka. Bawa mereka pergi. Tidak, tunggu. Lepaskan aku, jangan sentuh aku. Wei, ada apa? Bagaimana mungkin undanganmu tidak berlaku? Wei, orang-orang ini seharusnya mengenalmu semua. Mengapa mereka masih menghentikanmu? Wei, cepat pikirkan sesuatu. Aku juga tidak tahu. Undanganku benar-benar asli. Kau berani membantah Baka saat menghadapi kehancuranmu. Tidak masalah, kami punya banyak cara untuk membuatmu mengatakan yang sebenarnya. Bawa mereka pergi. Wei, cepat pikirkan sesuatu. Bawa mereka pergi. Aku tahu aku seharusnya tidak datang untuk ikut keributan ini. Baiklah, lepaskan mereka. Halo Nona Muda Sulung. Mereka adalah rekan-rekanku. Biarkan mereka masuk. Ya Nona Muda Sulung. Kau berani memasukkan identitasku, dan bahkan berani menghina ayahku. Untuk sekadar menangkapmu. Itu sama saja membiarkanmu lolos terlalu mudah. Wei, sebenarnya ada apa? Bagaimana mungkin satpam ini menghentikanmu? Ini sangat memalukan. Tepat sekali, kamu adalah nona terhormat dari keluargamu. Bagaimana kamu bisa menghadiri perjamuan akuisisi dan masih membutuhkan undangan? Ini, apa yang kamu tahu? Wei, kembali ke keluargamu. Jadi belum lama, satpam dan pengawal itu belum mengenal Wei. Benar sekali. Baru saja para pengawal dan penjaga keamanan itu. Mereka semua telah diakuisisi oleh Chuyao. Tapi itu tidak masalah. Nanti, aku akan secara terbuka mengungkap warna aslinya. Aku akan membuatnya kehilangan muka di depan para tokoh terkemuka di Jinzhou. Kehilangan muka. Tidak heran. Wei, jangan khawatir. Sebentar lagi, aku pasti akan membantumu membongkar topeng Chuyao. Temperamen seperti itu, kecantikan tiada tara seperti itu. Ini pasti Mu Yunwan Nona Muda Sulung keluargamu. Kemungkinan besar hanya keluargamu di Jinzhou yang bisa membesarkan wanita muda terhormat seperti itu. Untung kakak kedua. Untung Mu Yuan membantuku 2 hari ini. Mempelajari etiket perjamuan secara kilat. Kalau tidak, aku mungkin akan mempermalukan diriku sendiri. Siapa dia? Nona Muda Sulung keluargamu. Dia hanya keluargamu. Putri angkat. Dia tidak penting. Dan siapa Anda? Orang ini adalah putri mahkota keluargamu. Sungguh, Mu Wei, Nona Sulung keluargamu. Saya sudah lama mendengar bahwa Nona Sulung memiliki keanggunan yang luar biasa. Dan melihat Anda hari ini, apa yang dikatakan memang benar. Bagus. Tidak ada yang mengenali Nona Sulung keluargamu. Aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menghadapi Chuyao dengan benar. Sebelum keluargamu tiba, aku akan segera melarikan diri. Nona Sulung, kau mengenalnya? Lebih dari sekadar mengenalnya. Dia adalah penggantiku selama lebih dari 10 tahun. Putri angkat ibuku. Nona muda palsu dari keluargamu. Apal, putri angkat keluargamu. Perjamuan sekali berine. Apa yang dia lakukan di sini? Tentu saja dia di sini untuk mencari perhatian. Ini jelas. Perjamuan yang diselenggarakan oleh keluargamu untuk Nona Sulung mereka. Dia berpakaian begitu mencolok. Dia benar-benar tidak punya malu. Nona Sulung baru saja kembali ke keluargamu. Dan anak angkat ini bukannya menghilang diam-diam, malah berani menampakkan wajahnya. Jika para 3 tuan muda keluargamu tahu, aku khawatir bahkan di seluruh Jiangzhou, tidak akan ada tempat lagi baginya. Memang, jika benar-benar oleh 3 tuan muda, keluargamu tahu bahwa saya menyamar sebagai Nona Sulung keluargamu, kemana aku bisa melarikan diri? Mu Wei, apa kau merasa bersalah? Aku bersalah. Chuyao, apa kau sudah makan? Nyali beruang dan makan tutul. Beraninya kau di perjamuan akuisisi ini berbicara padaku seperti itu? Kurasa, yang makan nyali beruang dan macan tutul adalah kau. Perjamuan hari ini bukan hanya perjamuan akuisisi grup Yuisong, dan juga adalah pesta penyambutan kembalinya saya ke keluargamu. Chuyao, kau benar-benar punya nyali. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau menyuap para penjaga keamanan dan pengawal itu, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Biar ku beritahu, keluargamu bersama dengan Tuan Cheng dan ketiga tuan muda itu adalah orang-orang yang berkuasa. Wei berdiri tepat di sini. Perjamuan ini jelas disiapkan untuk Wei. Beraninya kau tanpa malu-malu mengklaim ini untuk dirimu. Kurasa kau benar-benar bosan hidup. Mungkinkah Tuan Cheng yang mengundangnya? Bagaimanapun juga, Tuan Cheng telah berbaik hati mengadopsinya. Tidak mungkin. Wei adalah yang sebenarnya putri mahkota keluargamu. Bagaimana mungkin Tuan Cheng memiliki perasaan untuk putri angkat Chuyao? Bahkan jika Tuan Cheng baik padamu sebelumnya, itu sebelum Wei kembali ke keluargamu. Mulai sekarang, Wei adalah Nona Sulung sejati keluargamu.
Dan kau hanyalah penjual ikan. Orang-orang dari dunia yang berbeda. Seharusnya tidak mati-matian mencoba untuk menyesuaikan diri. Hati-hati atau kau akan berakhir babak belur. Semua orang di sini adalah tokoh elit dan luar biasa dari berbagai industri di Jingzhou. Dia hanyalah penjual ikan. Hak apa yang kau miliki untuk berada di ruangan yang sama dengan kami? Tidak peduli seberapa mahal parfum yang kau gunakan, itu tetap tidak bisa menutupi bau amis di tubuhmu. Orang seperti ini benar-benar menjijikan. Xiaoyao, bagaimana denganmu? Kau seperti sesuatu dari lapak ikan. Ikan busuk dan udang bau. Dan untukku, aku adalah burung phoenix yang melayang di 9 langit. Kau percaya atau tidak? Hanya dengan satu perintah dariku, aku bisa membuatmu kembali ke selokan busukmu. Tidak akan pernah bangkit lagi. Mu Wei, apa kau tidak akan pernah berhenti? Pada titik ini kau masih berani sombong. Kau percaya atau tidak? Hanya dengan satu kata dariku, aku bisa menyuruh seseorang melemparkanmu keluar dari aula perjamuan. Nona muda sulung telah memberi perintah. Kami pasti akan mematuhinya. Xiaoyao, apakah kau akan keluar sendiri? Atau haruskah kami mengusirmu? Melempar keluar. Lemparkan keluar. Lemparkan keluar. Buang dia keluar. Buang dia keluar. Kau lihat, ini adalah otoritas. Ini adalah perbedaan antara kau dan aku. Namun, mengingat kau melayani ibuku selama bertahun-tahun, aku bisa mengizinkanmu menghadiri perjamuan. Namun, kau harus berlutut dan mengakui kesalahanmu padaku. Benar, cepat berlututlah pada Wei Wei dan akui kesalahanmu. Xiaoyao minta maaf saja pada Wei Wei. Aku yakin Wei Wei tidak akan mempersulitmu, membuatku meminta maaf padanya. Apa diamu Wei Wei pantas? Kau Xiaoyao, jangan tidak tahu berterima kasih. Apakah kamu mendengar dengan jelas kata-kata Wei Wei? Kamu bilang tidak begitu. Apa yang kau bicarakan? Ketika aku kecil, ayahku dan aku saling bergantung. Aku ingat suatu ulang tahun. Dia membelikanku persis kue jenis ini. Tidak ada yang mau mendengar tentang masa kecilmu yang konyol. Cepatlah dan berlututlah pada Wei Wei dan akui kesalahanmu jika tidak. Sejak saat itu, aku hanya makan kue jenis ini. Tapi kamu berani menumpahkan kue ulang tahun saya. Turun ke tanah. Xiaoyao, apa kamu gila? Xiaoyao, apa keberaniannya? Beraninya kau bertindak lancang di depanku. Sebagai putri sulung keluargamu, aku memerintahkanmu untuk mengusir orang ini yang mengganggu perjamuan. Keluar untukku. Mengusirnya saja tidak cukup, kau harus menelanjanginya dan biarkan dia tahu konsekuensi dari menyinggung kami. Dermawan keluargamu telah tiba. Dia bukanlah. Apakah dia ayah bisu Xiaoyao? Bagaimana dia bisa menjadi dermawan keluargamu? Ayah, kenapa ayah di sini? Hari ini adalah hari kau pulang. Jadi tentu saja ayah harus datang. Dermawan keluargamu. Bagaimana dia bisa menjadi ayah Xiaoyao? Mungkinkah ada kesalahan? Dermawan keluargamu, bagaimana mungkin dia bisu? Dia sama sekali bukan dermawan keluargamu. Dia jelas hanya pelayan keluarga Wei Wei. Orang tua bisu, bagaimana kau mendisiplinkannya? Putri, apa kau tahu apa yang baru saja dia lakukan padaku? Yao, jangan marah. Jadi kenapa? Apa kau masih ingin datang dan memukul kami? Biar ku beritahu. Hanya dengan satu kata dari Wei Wei, dia bisa mengusirmu dan putrimu dari Jingzhou. Tuan Chu, mobilnya sudah diparkir. Ini adalah hadiah yang kau siapkan untuk nona muda tertua. Paman ini terlihat tidak asing. Ayah, siapa dia? Dia adalah sopirnya, aku. Sopir pribadi, dan Tuan Chen sedang mempersiapkan untuk Tuan Chu. Murong. Aku ingat sekarang. Morong. Pamanmu tolong beritahu kami. Dia mengaku sebagai nona muda keluargamu. Bisakah paman membantuku melihat apakah yang dia katakan itu benar atau salah? Aku belum melihat nona muda tertua. Aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Kau jelas-jelas sudah melihatnya. Perjamuan yang sempurna membawa begitu banyak orang yang tidak relevan. Apa yang kau lakukan mengganggu ketertiban perjamuan. Aku tidak punya waktu di sini untuk main-main denganmu. Aku akan mencari saudara-saudaraku dan meminta mereka mengadakan perjamuan di hari lain. Wei Wei, ada apa? Kenapa kau? Mu Wei Wei, apakah kamu takut? Apa yang kutakutkan? Aku hanya tidak ingin membuang waktu denganmu. Xiaoyao, silakan saja sombong. Aku akan menyuruh saudara-saudaraku mengusirmu dan ayahmu yang bisu keluar dari Jingzhou sekarang juga. Siapa itu yang berani-beraninya mengusir Wan kita dan Paman Chu? Tuan muda ketiga. Dia bukanlah anak orang kaya generasi kedua. Bagaimana hari itu menjemput Xiaoyao pulang kerja? Dia sebenarnya tuan muda ketiga keluargamu, Mu Yunchen. Tapi Wei Wei, kenapa dia sepertinya tidak mengenalnya? Undangan ini kau menghasut seseorang untuk mencurinya, bukan?
Kau menghitung segalanya, tapi kau tidak memperhitungkan bahwa penjaga keamanan keluargamuku akan mengenali tulisan tanganku, bukan? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Hei, jangan terburu-buru. Kita masih punya beberapa perhitungan yang harus diselesaikan. Mu Weiwei beritahu aku, siapa yang asli nona muda tertua keluargamu? Juga grup Cui Song ini. Untuk siapa keluargamu membelinya dan memberikannya? Wan Wan sedang berbicara padamu. Apa kau tidak mendengarnya? Mencuri undangan, menyamar sebagai pewaris keluargamu, dan mencoba mengusir Wan Wan dari aula perjamuan. Kau punya banyak nyali. Tuan Chu Weiwei masih muda. Aku mohon padamu katakan sesuatu untuk Weiwei. Kebaikan Wan Wan dan Paman Chu bukanlah sesuatu yang bisa kau manfaatkan dengan kesombonganmu. Penjaga, bawa Ayan dan anak ini pergi. Cuyao tidak. Nona, masalah ini, aku melakukannya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan ayahku. Tolong, biarkan ayahku pergi ya. Jika tidak ditemukan tepat waktu, apa yang akan dihadapi Wan Wan selanjutnya? Aku tidak berani membayangkan. Karena kau berani memprovokasi Wan Wan, kau harus siap untuk dihukum. Halo Presiden Cheng. Halo Presiden Cheng. Wan Wan, kau adalah nona sulung keluargamu. Kau yang memutuskan apa yang harus dilakukan. Ibu dan kakak-kakakmu mendukungmu. Mu Weiwei, awalnya aku tidak peduli. Kau meniru diriku. Tapi kau sama sekali tidak seharusnya. Dan maling. Xiang Gu mempermalukan ayahku. Pergi saja, kita dulu teman sekelas. Aku tidak ingin mempersulitmu. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatmu di Jiangsu, Chu, Yao, Chu, Yaon. Aku tahu aku salah. Aku. Apa kau tidak mendengar perintah Wan Wan? Bawa ayah dan anak itu pergi. Dan kedua orang itu. Mu Weiwei, kamu pembohong. Kau membuat kami menyinggung Nona. Aku sudah tahu sejak awal. Kau tidak baik. Chu Yao itu semua Mu Weiwei yang membutakan kami. Tolong ampuni aku. Chu Yao, mereka. Lin Fang, meskipun kau tidak ikut serta di antara mereka, kau juga tidak berhak membela mereka. Dingin sekali dan kita masih harus datang untuk menjemput Nona Chu. Kenapa dia belum datang? Aku kedinginan sampai mati. Apa kau bosan hidup? Orang yang diminta Tuan Gu untuk kami jemput adalah Nona Chu. Aku dengar dia punya latar belakang yang sangat kuat. Aku tidak menyangka Jinian akan mengatur seseorang untuk menjemputku. Nona Chu sudah datang. Cepat sambut dia. Kau tidak perlu bersusah payah seperti ini untukku. Selamat datang Nona Chu. Chu si anak angkat Cheng Yi. Becak rusak siapa ini? Kenapa diparkir di sini? Apa kau tidak dengar Nona Chu bicara? Pintu masuk restoran kami tidak mengizinkan pedagang kaki lima. Pergi dari sini dan cari tempat lain. Dia adalah Nona Chu. Lalu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Kata-kata Nona Chu adalah perintah. Jika Gu Jinyan memberitahumu untuk menjemput Nona Chu, maka Nona Chu ini adalah aku. Chu Yang, kau teman kuliah yang Jinyan sebutkan, yang terus mengganggunya. Chu Yao, yang datang ke reuni kelas. Kapan aku mengganggu Gu Jinyan? Tunggu. Siapa kau? Aku. Tentu saja aku Nona Chu. Yang Jinyan kirim orang untuk menjemputnya. Kau tidak bisa menggantikanku. Satu-satunya Nona Chu. Di hati Jinyan. Jadi dia hanya teman kuliah. Tuan Gu adalah tamu kehormatan dari manajer kami. Orang yang dia minta kami sambut adalah Nona Chu. Tapi bukan kau hanya seorang pedagang kaki lima. Teman sekelas biasa. Nona Chu berasal dari latar belakang bangsawan. Bahkan manajer kami sangat ingin menjilatnya. Jangan kira hanya karena margamu Chu, kau bisa menyamar sebagai Nona Chu. Cumu dan Chunya Nona Chu sama sekali tidak sebanding. Kalau begitu mari kita lihat siapa sebenarnya Nona Chu yang dimaksud Jinyan. Kau atau aku? Mari kita cari tahu. Chu Yao, kau benar-benar memakai seragam sekolah ke reuni kelas. Dia benar-benar hanya tahu cara belajar dengan bodoh dan tidak mengerti apa-apa lagi. Betapa konyolnya. Ketua kelas hanya bercanda. Hanya dia yang menganggapnya serius. Ayo duduklah. Hei teman-teman, lihat dia. Bukankah dia terlihat seperti badut? Chu Yao, kita semua teman sekelas. Kami hanya bercanda kecil. Kau seharusnya tidak marahkan. Tentu saja tidak. Lagi pula di masa depan, kita tidak akan
menjadi orang dari dunia yang sama. Tidak ada gunanya marah padamu. Mamang, kita mamang, bukan orang dari dunia yang sama. Saat kau di sekolah, kau menampal pada Gu Jin yang setiap hari. Jadi kenapa? Gu Jin yang tidak sama sekarang. Dia meninggalkanmu gadis penjual ikan itu, dan menemukan seorang wanita muda yang cantik, dan kaya dari keluarga terpandang. Kau mungkin belum tahu kan? Hari ini Gu Jin Yan secara khusus mengundang wanita muda kaya itu untuk menghadiri reuni kelas kita. Aku tahu. Kau tahu dan kau masih bisa tersenyum. Chu Yao, aku benar-benar mengagumi ketenanganmu. Chu Yao, kau mungkin hanya tahu satu bagian, dan tidak yang lainnya kan? Tahukah kau bahwa Nona Chu adalah nona muda tertua dari keluargamu dari Jiangshou? Aku tidak menyangka beritamu. Cukup terinformasi dengan baik. Begitu cepat, kau berhasil menanyakan beritaku. Beritamu. Chu Yao, kau benar-benar menghayal. Gu Jin yang mantan pacar Chu Yao. Maaf teman-teman sekelas, karena membuat kalian menunggu. Jin Yan lama tidak bertemu. Chu Yao, kenapa kau di sini? Tidak. Siapa yang mengundangnya? Ini temanku Jin Yan. Film was translated Aku melakukan and kesalahan narrated by dan mengirim Ms. pesan Media. itu ke obrolan grup kelas. Tapi aku juga tidak menyangka bahwa Chu Yao benar-benar akan datang. Ketua kelas, jelas kau yang menelepon secara khusus dan memintaku datang. Cukup. Chu Yao, aku sudah lama di luar negeri, dan aku belum pernah menghubungimu sekalipun. Aku kira kau akan mengerti niatku. Aku tidak menyangka kau masih akan berpegangan padaku. Aku memberitahumu. Aku sudah punya pacar. Dia adalah Chu Si. Kau baru saja bilang, Chu Si adalah pacarmu. Benar sekali. Halo. Kita bertemu lagi. Halo semuanya. Kalian bisa memanggilku Nona Chu. Aku juga seorang nona muda dari keluargamu dari Jiangshou. Kenapa aku tidak tahu kalau keluargamu dari Jiangshou punya nona muda sepertimu? Kau gadis penjual ikan. Hak apa yang kau punya untuk tahu tentang keluargamu dari Jiangshou? Chu Yao, meskipun kau datang tanpa diundang hari ini, tapi karena kita teman sekelas, pertemuan ini masih ada tempat untukmu. Tapi jika kau bertindak tidak masuk akal, jangan salahkan aku jika tidak mempertimbangkan ikatan teman sekelas kita. Bertindak tidak masuk akal, ikatan teman sekelas. Gu Jinyan, kalau saja aku tidak memberimu jatah rekomendasi waktu itu, dengan nilaimu, bagaimana mungkin kau bisa direkomendasikan untuk belajar di luar negeri? Baiklah, aku memang sangat berterima kasih padamu, karena memberiku tempat rekomendasi itu dulu. Kalau tidak, aku tidak akan bertemu cinta dalam hidupku. Chu Si. Teman sekelas Tuyao. Aku tahu. Jin Yan sangat luar biasa. Dan dia memang sangat populer di kalangan gadis-gadis. Tapi tolong sadari. Status dan posisimu sendiri. Bagaimanapun beberapa pria, tidak akan pernah bisa kau raih seumur hidup. Kau pemalsu. Hak apa yang kau punya untuk bicara padaku seperti itu? Jangan kira aku tidak akan. Chu Yao. Jika aku mendengarmu lagi, dari mulutmu keluar satu kata buruk tentang Chu Si, jangan salahkan aku jika mengusirmu di tempat. Chu Yao, aku sudah mendengar Jin Yan berbicara tentang masalah keluargamu. Bagaimana kalau begini? Sebutkan hargamu untuk meninggalkan Jin Yan, dan aku tidak akan menawar. Bagiku uang, hanyalah deretan angka dingin. Chu Yao, tolong hadapi kenyataan. Di dunia ini, hanya ada dua jenis orang. Satu adalah seperti Chu Si, orang-orang dengan kekayaan dan kekuasaan. Yang lainnya adalah orang-orang kelas rendah sepertimu. Aku Gu Jin yang tidak ingin menjadi orang kelas rendah. Aku ingin menikahi Chu Si untuk mencapai transendensi kelas. Jin Yan, bagaimana kau bisa jadi begitu asing? Begitu asing sampai aku bahkan tidak berani mengakuimu. Bukan berarti aku menjadi tidak akrab, tapi aku sudah dewasa. Aku tahu yang kubutuhkan adalah kemuliaan dan kekayaan untuk dihormati ribuan orang dan status sosial. Dan hal-hal ini, kau tidak bisa memberikannya padaku. Bagaimana kau tahu? Aku tidak bisa memberikannya padamu. Teman sekelas Tuyao, ada beberapa hal yang tidak bisa kau berikan. Sajikan ini untuk membuka mata si Udik. Belum lama ini keluargamuku
mengakuisisi grup Cuisong secara khusus. Itu agar setelah kembali ke negara ini, bisa dikelola olehku. Sekarang, saya akan mengambil 20% saham milik grup Cuisong, memberikan kepada Jinyan. Grup Kuisong ini adalah perusahaan bernilai ratusan miliar. Ini hanya kalah dari grup Muyun milik keluargamu. Seperti yang diharapkan dari Nona Chu. Saham bernilai miliaran. Begitu saja. Diberikan kepada gue Jinyan. Chu Si benar-benar terlalu baik padaku. Aku akan mencintaimu seumur hidupku. Aku ingat ini. 20% saham grup Cuisong akan diberikan kepada ayahku. Bagaimana bisa ada di sini? Teman sekelas Tuyao? Seseorang sepertimu mungkin bahkan tidak bisa masuk gerbang grup Cuisong. Juga tidak bisa masuk ya. Tapi Jinyan bisa dengan mudah menjadi bagian dari kepemimpinan. Apa kau menyerah sekarang? Chu Si, kau benar-benar masuk perangkap. Sejauh yang aku tahu, 20% saham grup Cuisong memang sudah dialihkan ke nama satu orang. Tapi orang itu bukan kau. Chu Yao, bukankah kau sudah cukup membuat masalah? Chu Si adalah putri terhormat keluargamu. Bagaimana mungkin dia berbohong? Sebaliknya kau tidak punya bukti. Dan penuh kebohongan. Kau benar-benar terlalu mengecewakanku. Teman sekelas Tuyao, aku tahu. Jinyan meninggalkanmu. Dan kamu menyimpan dendam. Tapi kamu tidak bisa memfitnahku tanpa alasan. Apakah aku memfitnahmu atau tidak? Kau tahu sendiri. Tentu saja aku tahu. Grup Cuisong diakuisisi oleh ketiga saudaraku untuk menyambutku kembali ke negara ini dan khusus dibeli untukku. Jika saham-saham ini bukan milikku, apakah itu milikmu? Itu selalu milikku. Chu Yao, apakah kamu masih setengah tidur? Kau gadis penjual ikan, ingin menjadi pacar Gu Jinyan. Sudah, angan-angan belaka. Sekarang kau bahkan mengklaim saham grup Cuisong di tangan Nona Chu adalah miliknya. Kau benar-benar mempermalukan dirimu sendiri. Wanita tak tahu malu seperti itu. Aku bahkan tidak menyadarinya selama 4 tahun menjadi teman sekelas. Berteman sekelas dengannya hanyalah kemalangan kita. Apa hubungannya dengan kalian semua? Jangan hanya meniru apa yang orang lain katakan. Ya, masalah ini memang tidak ada hubungannya denganku. Tapi aku tidak tahan. Betapa miskinnya kau. Namun kau bersikeras berpura-pura kaya. Aku sangat miskin. Aku berpura-pura kaya. Apakah kalian semua tahu bahwa aku adalah keluarga Emu yang asli? Cukup. Chu Yao, tidakkah kau cukup malu? Sejak aku tiba, kau sudah bertingkah seperti badut, membuat keributan di sini. Semakin kau bertingkah seperti ini, semakin aku tidak menyukaimu. Itu membuatku merasa bahwa pilihanku pada Chu Si semakin benar. Gu Jinyan, aku pasti buta waktu itu. Sampai tertipu oleh kepura-puraan tulusmu, wajah, dan memberimu jatah masuk yang terjamin. Itu hanya bantuan kecil. Apakah kau perlu terus mengungkitnya berulang kali? Tempat jaminan masuk yang kau berikan padaku dulu. Aku sekarang bisa membayarmu 100 atau 1000 kali lipat. Benar, kamu sudah ribut-ribut begitu lama. Bukankah kamu hanya ingin uang? Sebutkan harga. Aku akan memberimu 10 kali lipat dari itu. Uang adalah sesuatu yang tidak pernah kurang bagiku, Chu Yao. Yang kuinginkan adalah keadilan. Hal yang paling tidak berharga di dunia ini adalah keadilan. Bisakah keadilan membelikanmu roti? Kau gadis penjual ikan. Berani-beraninya menolak amal Nona Chu. Betapa konyolnya. Di tubuh Nona Chu, cukup dengan satu perhiasan apa saja akan cukup untuk memastikan sisa hidupmu bebas dari kekhawatiran makanan dan pakaian. Aku menasihatimu untuk tahu tempatmu, agar kamu tidak menderita karena kesombongan. Bukankah itu hanya beberapa perhiasan dan aksesori? Apapun yang kuambil secara acak, lebih baik daripada miliknya. Ya ampun, ayolah. Lihatlah dirimu dengan wajah polosmu itu. Aku yakin kamu bahkan tidak punya satu pun perhiasan yang layak di tubuhmu, kan? Siapa bilang aku tidak punya? Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Ini adalah apa yang awalnya aku niatkan untuk kuberikan padamu sebagai hadiah. Yang mana dari ini yang tidak lebih berharga daripada milik Chu Si? Chu Yao, teman sekelasku tersayang, omong kosongmu. Mungkin bisa menipu para udik itu, tapi mencoba menipu kami agak terlalu mengada-ada, bukan? Chu Yao, selama 4 tahun kuliah, kamu memakai seragam sekolahmu selama 4 tahun. Sekarang kamu sudah lulus dan kamu masih memakai seragam sekolahmu. Bagaimana bisa kamu bahkan tidak mampu membeli sepotong pakaian yang layak? Dia bilang itu harta karun. Apa kamu percaya padanya? Apa kamu percaya padanya? Aku ingat dulu. Kamu hanya makan bakpao kukus dengan acar untuk makan siang.
Sesekali kamu makan sup ikan. Bagaimana bisa beberapa bulan kemudian menjadi wanita kaya kecil? Kurasa, kamu kemungkinan besar pergi dan menjadi simpanan seseorang. Kalau tidak, dari mana dia mendapatkan keberanian untuk melawan Nona Chu? Kau bicara omong kosong, aku tidak. Chu Yao, aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Aku juga tidak tertarik mendengar pengalamanmu. Kamu hanya perlu mengingat ini. Aku Gu Jingyan. Membenci wanita sepertimu. Jelaskan maksudmu. Wanita macam apa aku ini? Chuyo, teman sekelasku tersayang, beberapa hal cukup untuk disinggung saja. Jika diucapkan keras-keras, itu juga tidak akan terlihat baik bagimu. Cusi, aku tidak peduli apa identitasmu, pun aku tidak peduli bagaimana kau berhasil menipu untuk mendapatkan saham. Aku memberitahumu, akulah putri mahkota yang hilang selama bertahun-tahun, milik keluargamu. Apa katamu? Aku bilang aku adalah nona muda keluargamu. Kamu nona muda keluargamu. Dan seorang nona muda dari keluarga kaya. Nona muda keluarga kaya mana yang naik becak? Ya ampun, selama 4 tahun kuliah. Seorang gadis penjual ikan yang makan bakpao kukus dengan acar. Setelah lulus tiba-tiba berubah menjadi nona muda keluargamu. Drama pendek online ini bahkan tidak akan berani menulis seperti ini. Chu Yao, apakah kamu mengalami semacam guncangan? Kurasa otakmu tidak berfungsi dengan baik. Jin Yan, teman sekelasmu ini, apakah dia sakit jiwa? Jika dia gila nanti, jangan sampai melukai kami secara tidak sengaja. Kalau tidak, kirim dia ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa. Kau penipu, dan kau masih ingin mengirimku ke rumah sakit jiwa. Menurutku, yang harus pergi ke rumah sakit adalah kau. Jin Yan, lihat. Aku benar. Dia benar-benar sudah gila. Cusi, jangan takut. Dengan aku di sini tidak ada yang bisa menyakitimu. Jin Yan, cepat bantu aku memberinya pelajaran. Kau masih ketagihan berpura-pura. Hari ini aku akan membongkar kedokmu. Kau memukulku. Kau benar-benar memukulku. Aku sudah berkorban begitu banyak untukmu. Beginikah caramu membalasku? Aku memberimu kesempatan. Kamulah yang berulang kali menindas Cusi. Bukankah seharusnya aku MMUQLIMO? Kau akan menyesali ini, Jin Yan. Dia masih berani memprovokasiku. Aku ingin dia meminta maaf padaku. Baiklah, apapun yang Cusi inginkan aku akan penuhi. Tidakkah kamu dengar Cusi? Segera minta maaf pada Cusi. Membuatku minta maaf. Apakah kau pantas? Apakah Cusi pantas? Aku sarankan, kamu jangan tidak tahu berterima kasih. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Saudara-saudara, cepat kemari. Aku sedang diintimidasi. Kamu kakaknya Chuyo kan? Karena kamu tidak bisa mendisiplinkan Chuyo dengan benar, maka aku akan mendisiplinkannya untukmu. Pegang dia untukku. Lepaskan aku. 100 kali lipat. Ya. Ini balasan karena kamu mendorongku. Jangan sebut-sebut kakakmu yang tidak berguna itu. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Teman sekelas Tuyao, aku memberimu kesempatan. Tapi sayang sekali kamu tidak bisa diperbaiki. Sekarang katakan padaku, siapa nona mudamu yang sebenarnya? Aku membenci. Begitu saudara-saudaraku tiba, aku pasti akan memberimu pelajaran yang bagus. Wanita kotor, telanjangi dia untukku, dan lemparkan dia keluar dari hotel. Chu Yao, kamu berani menantang Nona Chu? Kurasa kamu sudah sangat berani. Berhenti. Nona muda, apa kamu baik-baik saja? Kakak Xiao Sang, kenapa kau di sini? Di mana saudara-saudaraku? Ketiga Tuan Muda dan Tuan Cheng sedang dalam perjalanan. Tuan Cheng khawatir padamu. Jadi dia mengirim kami untuk melindungimu terlebih dahulu. Kalian semua siapa? Dan siapa yang mengirim kalian? Berani-beraninya menindas nona muda seperti ini. Chu Yao, apakah ini saudara-saudara yang kamu temukan? Chu Yao, sepertinya Chu Si benar. Kamu benar-benar bergantung pada pria lain. Dan kamu masih berani berpura-pura jadi korban. Dan menuduhku meninggalkanmu. Apa kamu ini? Beraninya kamu berbicara kepada nona muda kami seperti itu. Nona muda macam apa Chu Yao ini? Dilihat dari penampilanmu, kamu tidak lebih dari sekadar pesurun. Seorang kacung kecil. Kenapa kamu berpura-pura jadi orang penting? Dasar bodoh buta. Nona muda. Tuan Cheng berkata, kamu bisa menangani orang-orang ini sesukamu. Bagaimanapun di Jiangshou, kamu adalah yang tertinggi. Totei. Totei.
Aku juga tidak tahu bahwa putri kabur dari kedai minuman mana lagi. Beritahu kami, biar kami memperluas wawasan. Tepat sekali. Kurang ajar, seret mereka keluar untukku. Buang mereka. Nona Chu, tolong selamatkan aku. Aku memerintahkanmu, lepaskan mereka. Kamu berani memukulku. Apakah kamu tahu siapa aku? Tuan Chen telah memberi perintah. Siapapun yang menindas Nona muda akan membayar 100 kali lipat harganya. Aku ingin melihat. Kau berandalan dari keluarga mana? Apakah kau ingin seluruh klanmu dimusnahkan? Tuan Chen. Tuan Chen yang mana? Apakah ada Tuan Chen lain di Jiangshou? Tentu saja itu adalah kepala keluargamu. Pendiri grup Muyun. Tuan Cheng. Tuan Cheng. Sebelum kamu berbohong, setidaknya kamu harus menyelidiki dengan benar. Bagaimana mungkin ibu baptisku mengeluarkan perintah seperti itu? Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Aku dari keluargamu, putri mahkota sulung yang dimiliki keluargamu, dibesarkan sejak kecil hingga dewasa. Nona muda keluargamu hanya ada satu, dan itu adalah Wan Wan. Kakak sulung, kenapa kamu di sini? Wan Wan, kakak datang terlambat. Kau baik-baik saja? Mereka memukulku, dan mereka mencoba melucuti pakaianku. Wan Wan, jangan khawatir. Kakak akan membereskan mereka untukmu. Kakak sulung, kamu salah orang kan? Aku Cusi. Kakak sulung tidak salah orang. Wan Wan adalah adik perempuan The kita. film was translated and Yeon Juan, narrated idola by priaku. N Media. Penampilan kostum kuno ini benar-benar terlalu indah. Kakak kedua, apa maksudmu dengan ini? Apa maksud kakak kedua? Apa kamu belum jelas? Wan Wan adalah putri yang telah hilang selama bertahun-tahun. Milik keluargamu kami. Wan Wan, siapa yang membulimu? Kakak ketiga akan membalaskan dendammu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah nona muda tertua keluargamu? Ini sama sekali tidak mungkin. Kamu sebenarnya adalah nona muda tertua keluargamu. Kakak sulung kakak kedua. Kakak ketiga, aku benar-benar tidak tahu. Ibu baptis membesarku selama bertahun-tahun. Jika aku tahu dia adalah Wan Wan, aku pasti tidak akan mengganggunya. Baru sekarang kamu berpikir untuk memohon belas kasihan. Sudah terlambat. Mengganggu Wan Wanku harus ada harganya. Salam Nyonya Tua. Salam Nyonya Tua. Ibu baptis, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku kali ini saja, aku mohon. Kamu memaafkanku. Siapa sebenarnya Cusi? Kenapa dia memanggilmu ibu baptis? Layak Cusi, awalnya adalah kapten tim pengawal keluarga Yun untuk melindungi Yun Qingyang dan Yun Feng, Yun Yuan dan Yun Chen. Dia meninggal karena luka parah, meninggalkan Cusi yang masih kecil. Saat itu ibu baru saja kehilanganmu. Jadi aku mengadopsinya. Siapa sangka bahwa kami membesarkan orang tak tahu berterima kasih seperti itu. Sekarang cepatlah kemari dan akui dosamu pada Wan Wan. Kenapa aku harus? Aku diadopsi selama 15 tahun. Aku jelas-jelas adalah nona muda keluargamu. Kenapa kau yang baru saja kembali mengambil segalanya dariku? Wan, maafkan aku. Seandainya saja aku tahu kau adalah Mu Yun Wan, aku seharusnya membunuhmu saja. Ibu. Semua ini milikku sekarang. Ibu. Wan, kau akhirnya memanggilku ibu. Kau akhirnya bisa memaafkanku. Di rumah, ada sup kesukaanmu di rumah. Ingat untuk meminumnya. Ibu. Cepat panggil ambulans.